Bab 611, Master Menara-Menara Pencakar Langit. Pilih untuk pergi sekarang atau memilih bertarung dengan 10 ketua tertinggi. Murid Lin Ming menyusut, tangan kanannya tanpa sadar menelusuri cincin spasialnya. Di bawah pengawasan semua orang di lantai 3, tak satu pun dari orang-orang ini berani melakukan apapun pada Lin Ming. Namun di lantai 4, jika terjadi perkelahian, para seniman bela diri di lantai 3 belum tentu mengetahuinya. Jangan terlalu gugup. Kalau saya bilang pertarungan, yang saya maksud adalah pertandingan di panggung arena persilatan. Kecuali jika saya dipaksa cukup jauh, saya tidak akan melakukan sesuatu yang konyol seperti melanggar aturan yang telah ditetapkan. Orang berjubah hitam itu perlahan berkata. Makna tersirat di balik kata-katanya adalah jika Lin Ming bersikeras untuk tetap tinggal di Menara Sky Split dan bersikeras memasuki Jalan Kaisar, maka dia tidak akan ragu untuk melanggar aturan Menara Sky Split dan merusak reputasinya dengan membunuh Lin Ming. Pertarungan arena bela diri. Lin Ming terdiam. Dia tidak terlalu percaya diri sampai-sampai dia merasa dirinya tak terkalahkan di dalam Menara Pencakar Langit Kutub. Belum lagi potensi pertarungan bergulir yang terus-menerus, dia bahkan tidak merasa sepenuhnya yakin bisa mengalahkan pria berjubah hitam di depannya ini. Mata pria berjubah hitam itu mengamati Lin Ming, matanya yang berbintang tampak seolah-olah bisa sepenuhnya memahaminya. Lin Ming, jika aku tidak salah, medan energi yang kamu pancarkan dari tubuhmu adalah semacam niat bela diri yang berhubungan dengan medan kekuatan iblis surgawi. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Rubah tua ini memiliki penglihatan yang luar biasa, dia benar-benar melihat semuanya dengan sekilas. Pria berjubah hitam itu tidak tahu bahwa seseorang bisa mendapatkan medan kekuatan Asura setelah menyelesaikan seluruh sangkar raja, tapi dia telah melihat medan kekuatan Dewa Kematian sebelumnya, yang dimiliki oleh iblis surgawi bersayap 12. Keduanya memiliki kesamaan sehingga dia secara alami menyadarinya. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum dengan jujur mengakuinya, ya. Pria berjubah hitam itu menyeringai, meskipun saya sendiri belum mendapatkan niat bela diri iblis surgawi, saya masih memiliki beberapa pemahaman tentang hal itu. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan medan gaya semacam ini, tetapi yang saya tahu adalah Anda baru mendapatkannya setelah memasuki Menara Sky Split. Niat bela diri ini memiliki kemiripan dengan niat bela diri iblis surgawi. Semakin banyak niat bela diri yang diterima seorang seniman bela diri, semakin kuat jadinya, terutama jika mereka dapat memadukannya bersama-sama. Niat bela diri Anda dan niat bela diri iblis surgawi serupa. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak ingin mendapatkan niat bela diri iblis surgawi dan kemudian menggabungkannya menjadi satu. Tetapi untuk mendapatkan niat bela diri iblis surgawi, pertama-tama Anda harus menjadi iblis surgawi bersayap 12. Ini adalah hal yang sangat tabu, oleh karena itu, jangan terlalu berhayal mengira kamu akan memasuki Jalan Kaisar. Kata-kata antagonis pria berjubah hitam itu tanpa henti menyerang Lin Ming, sehingga dia tidak punya ruang gerak. Sekarang adalah waktunya untuk berurusan dengan Lin Ming. Jika Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, pria berjubah hitam itu tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia akan mampu mengalahkan Lin Ming. Ketika saatnya tiba, tak seorang pun di Menara Pencakar Langit Kutub akan menjadi tandingan Lin Ming dan tak seorang pun bisa menghentikannya menjadi iblis surgawi bersayap 12. Lin Ming, kamu membunuh Heian melalui pertarungan hidup atau mati yang disepakati bersama. Karena ini sejalan dengan peraturan Sky Split Tower, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, tapi, jika Anda tidak meninggalkan Sky Split Tower hari ini, saya tidak akan sopan lagi. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Auranya tiba-tiba meletus menjadi nyala api berwarna merah darah di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia terbakar. Pria berjubah hitam ini adalah ketua tertinggi Bloodfire, dan gelarnya berasal dari metode kultivasi yang dia praktikkan serta api berdarah yang mengelilinginya. Ketika Lin Ming membunuh Sue Men di lantai 2, dia telah melihat gambar ketua tertinggi Bloodfire di slip giok miliknya. Meskipun Sue Men adalah orang yang sangat kejam dan sombong, ketika dia menyebut ketua tertinggi Bloodfire, dia melakukannya dengan sangat hormat. Ini adalah rasa hormat yang datang dari tulang, dan bahkan dari rasa takut. Sekarang sepertinya ketua tertinggi Bloodfire adalah salah satu ketua tertinggi yang lebih kuat, tidak heran Sue Men begitu takut padanya. Suasana seluruh aula suram, semua orang tegang untuk bertindak. Lin Ming dengan ringan menelusuri cincin spasialnya saat dia memutar esensi sejatinya. Jika dia tidak bisa memasuki Jalan Kaisar atau bahkan menjadi iblis surgawi bersayap 12, maka niat bela diri iblis surgawi akan kehilangan dua bentuk. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggabungkannya lagi? Jika Anda bersedia meninggalkan Menara Sky Split maka saya juga dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Ketua tertinggi Bloodfire mundur selangkah. Terhadap karakter seperti Lin Ming, dia merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dan malah memprovokasi dia, maka mungkin saja dia akan menyinggung tokoh dikdaya masa depan benua iblis suci. Kalau begitu, ketua tertinggi Bloodfire tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Lin Ming mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak mau menerima kondisi ini. Pada saat ini, nyala api yang cemerlang menyala di aula. Dalam kegelapan, cahayanya sangat terang. Ini adalah jimat transmisi suara. Saat ketua tertinggi Bloodfire menerima jimat pemancar suara ini, dia langsung terkejut. Dia mulai melihat Lin Ming dari atas ke bawah dengan sedikit kebingungan di matanya. Lin Ming, ketua tertinggi telah setuju untuk mengizinkanmu memasuki Jalan Kaisar, tapi kamu harus memenuhi syaratnya.
Ketua tertinggi. Lin Ming terkejut. Siapakah ketua tertinggi? Apakah dia ketua tertinggi Menara Pencakar Langit Kutub? Atau ketua tertinggi 12 Menara Pencakar Langit? Ketua tertinggi Bloodfire berkata, ketua tertinggi adalah Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub milikku. Dia juga salah satu dari 12 ketua tertinggi. Beberapa jam yang lalu dia sudah kembali ke Menara Pencakar Langit Kutub. Dia akan tiba dalam waktu sekitar 1 dupa lagi. Jadi begitulah keadaannya. Lin Ming sudah memperhatikan bahwa hanya ada 10 ketua tertinggi di sini. Menghitung ketua tertinggi Heian yang sudah meninggal, masih ada ketua tertinggi lainnya yang hilang. Jadi, yang tidak ada di sini sebenarnya adalah Tower Master dari Sky Split Tower. Memikirkan hal ini, Lin Ming menjadi waspada. Jika ketua tertinggi Bloodfire sudah begitu kuat, lalu seberapa kuatkah Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub? Di depan orang seperti itu, pikiran Lin Ming dingin. Dia bertanya, kondisi apa yang dia ingin saya setujui? Saya tidak yakin. Anda harus berbicara langsung dengan ketua tertinggi. Kata ketua tertinggi Bloodfire, tanpa ekspresi. Alis Lin Ming berkerut erat. Ketua tertinggi Bloodfire hanya duduk di kursinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan mendalam menyelimuti aula. Dalam setengah dupa waktu berikutnya, jimat pemancar suara menerangi aula lagi. Ketua tertinggi Bloodfire bangkit dari tempat duduknya dan berkata, ikutlah denganku. Tuan ketua tertinggi ingin bertemu dengan Anda sekarang. Ketua tertinggi, Lin Ming tetap diam. Perasaan tidak enak memenuhi hatinya. Kegugupan ini, kecemasan ini, semuanya berasal dari kurangnya kekuatan. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan Dagu tentang Menara Pencakar Langit dan Jurang Iblis Abadi, Dagu tidak mengetahui bahwa Menara Pencakar Langit Kutub mempunyai Master Menara. Dagu pernah berkata bahwa Feng Shen mampu dibandingkan dengan ketua tertinggi yang lebih lemah. Kata-kata ini membuat Lin Ming secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan 12 ketua tertinggi tidak berada di luar jangkauannya. Ketika dia bergegas keluar dari sangkar raja dan juga menerobos ke 8 gerbang tersembunyi dalam, Lin Ming sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Ini adalah satu-satunya alasan dia rela menyetujui pertempuran bergilir dengan Yan Qi, Kai Yang, dan Maha, bahkan setelah itu dengan membunuh ketua tertinggi Heian. Di dalam Menara Pencakar Langit Kutub, kekuatan adalah segalanya. Ketika Lin Ming membunuh ketua tertinggi Heian, hal itu telah menciptakan penghalang besar bagi siapapun yang berkomplot melawannya. Dalam hal ini, Lin Ming percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan beberapa ketua tertinggi, dia masih bisa melarikan diri, datang dan pergi dengan bebas. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan kekuatan antara 12 ketua tertinggi Menara Sky Split begitu besar. Yang lemah ada di sekitar Feng Shen, dan yang kuat-kuat sampai tingkat yang menggelikan. Tingkat kultivasi ketua tertinggi Heian setara dengan alam inti berputar tengah manusia, dan kekuatannya mendekati awal penghancuran kehidupan. Tapi, ketua tertinggi dari 12 ketua tertinggi mungkin memiliki budidaya yang mendekati penghancuran kehidupan, dan kekuatannya kemungkinan jauh di atas master penghancuran kehidupan tahap pertama. Di hadapan orang seperti itu, mustahil bagi Lin Ming untuk merasa nyaman. Apa, Anda tidak ingin memasuki jalan kaisar? Bibir ketua tertinggi Bloodfire melengkung membentuk seringai tertarik. Tuan ketua tertinggi awalnya berkultivasi di kuil pembantaian darah ilahi, tetapi bagi Anda, dia secara khusus bergegas kembali ke Menara Pencakar Langit Kutub, namun Anda tidak berani menemuinya. Petik 2. High Lord Bloodfire sedang mencoba membangkitkan Lin Ming. Terhadap taktik kekanak-kanakan yang mencoba membuat marahnya, Lin Ming tidak peduli. Hanya saja situasi saat ini adalah Lin Ming menoleh untuk melihat 9 ketua tertinggi lainnya di sekitarnya juga telah bangkit dari tempat duduk mereka. Meskipun mereka tampaknya hanya dengan santai berdiri di sana, jika Lin Ming benar-benar mencoba untuk kehabisan sekarang, maka 9 ketua tertinggi ini akan dapat langsung memotong Lin Ming. Dengan konsep ruang yang sulit dipahami dan cepat berlalu, Lin Ming memiliki keyakinan bahwa ia akan dapat melarikan diri dari aula ini. Tapi masalahnya adalah masih ada master menara yang sangat kuat di suatu tempat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, segala macam skenario yang mungkin terlintas di benaknya. Dia berjanji bahwa aku bisa memasuki jalan kaisar selama aku menyetujui suatu syarat. Kondisi macam apa itu? Lin Ming tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub mengakui kemampuannya dan ingin dia memasuki jalan kaisar. Lalu, kondisi ini sungguh menggelitik. Mungkinkah untuk menandatangani kontrak jiwa? Jika dia tidak setuju, lalu apa yang akan terjadi? Kasus terbaiknya adalah Lin Ming terpaksa meninggalkan Menara Sky Split dan kasus terburuknya adalah dia akan segera diserang. Dalam situasi ini, Lin Ming merasa peluangnya untuk melarikan diri melalui 4 lantai sangat kecil. Omong kosong, Lin Ming tidak bisa tidak mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan 12 ketua tertinggi. Alasan dia membuat penilaian yang salah adalah karena percakapannya dengan Dagu serta fakta bahwa Kaisar Perang ke-8 menjadi iblis surgawi bersayap 12. Tanpa ragu, Kaisar Perang ke-8 di masa lalu lebih lemah dari Lin Ming dan bakatnya juga lebih rendah. Dengan semua alasan, jika Kaisar Perang ke-8 bisa menjadi iblis surgawi bersayap 12 maka seharusnya tidak terlalu sulit bagi Lin Ming untuk melakukannya. Tapi, perkembangan mendadak itu melampaui imajinasinya. Bagaimana Kaisar Perang ke-8 bisa menjadi iblis surgawi bersayap 12? Lin Ming tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. Dalam hal ini, dengan perlawanan di setiap langkah,
rencana dari ketua tertinggi pernah menjadi iblis surgawi bersayap 8, dan bahkan master menara yang berada di atas ketua tertinggi, yang bisa tumbuh menjadi iblis surgawi bersayap 12 dalam hal ini, situasi. Lin Ming, apa yang terjadi? Kamu tidak mau pergi. Ketua tertinggi Bloodfire berkata dengan nada bercanda, apakah kamu ingin master menara datang mencarimu? Lin Min mengelus cincin spasialnya, menghubungkan inderanya dengan tombak komet ungu di dalamnya. Dia tidak terbiasa menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Saat ini, dia tidak akan memasuki jalan kaisar, dia juga tidak akan menjadi iblis surgawi bersayap 12. Kemudian dia hanya bisa menunggu sampai hari dia mencapai ranah inti berputar dan kemudian kembali ke stepa pembantaian darah. Dia tidak percaya bahwa pada saat itu masih ada orang yang bisa menghentikannya. Hehe, nak, kamu cukup waspada ya, kata ketua tertinggi lainnya. Iblis raksasa yang berbicara adalah ketua tertinggi Sengong. Dia pernah menjadi bos Xing Tian. Lin Ming memandang ketua tertinggi Sengong, cahaya dingin berkedip di matanya. Tapi pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar di benak Lin Ming, pergilah bersamanya. Pergi dan temui master menara-menara pencakar langit itu. Lin Ming kaget. Bersinar, kerusakan pada jiwamu telah pulih. Lin Ming bertanya, terkejut. Demon Sin telah tertidur lelap di dalam lautan spiritualnya. Keduanya tidak perlu menggunakan transmisi suara esensi sejati dan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Dalam sekejap mata, Lin Ming telah berada di benua iblis suci selama hampir 2 tahun sekarang. Demon Sin telah tidur selama ini, jadi dia hampir melupakannya. Aku sudah pulih, hehehe, Demon Sin tertawa kecil, ada rasa jahat dalam suaranya. Sekarang aku menyebutkannya, energi infernal menara Sky Split yang kaya ini sangat cocok untuk menyembuhkan luka orang suci ini. Ada juga tato setan surgawi, itu bagus. Itu sungguh bermanfaat bagi jiwa orang suci ini. Wah, kamu benar-benar harus menjadi iblis surgawi bersayap 12. Melarikan diri sekarang tidak sesuai dengan gaya hebat orang suci ini. Bab 612, satu-satunya jalan keluar dari situasi putus asa ini. Tato iblis surgawi bermanfaat bagimu. Lin Ming bertanya, bingung. Hehehe, orang suci ini awalnya adalah seorang penggarap iblis dan tato iblis surgawi dapat memadatkan energi neraka. Semakin banyak sayap iblis, semakin banyak energi neraka yang ada dan semakin baik efeknya. Tentu saja ini sangat membantu Saint ini. Orang suci ini sudah bangun setahun yang lalu, tetapi karena energi neraka di sini begitu kaya, orang suci ini memilih untuk kembali ke kondisi tidur untuk memulihkan kekuatan saya secara perlahan. Orang suci ini juga memiliki pemahaman umum tentang apa yang telah terjadi selama setahun terakhir. Tato iblis surgawi bersayap 12 adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lewatkan. Orang suci ini bergantung padanya untuk membantu memulihkan kekuatan. Jika kamu lari sekarang, maka tato iblis surgawi perlahan akan menghilang dan semua usaha selama 1 atau 2 tahun terakhir akan sia-sia. Keduanya berkomunikasi langsung menggunakan jiwa mereka. Meski terjadi percakapan yang sangat kompleks di antara mereka, semua itu terjadi hanya dalam waktu singkat. Lin Ming dengan penuh semangat bertanya, pada level berapa kekuatan jiwamu telah dipulihkan? Demon Sin tersenyum puas dan berkata, kekuatan jiwa orang suci ini telah dikembalikan ke standar yang sama denganku ketika aku tersedot ke dalam ruang kubus ajaib. Standar yang sama seperti saat kamu tersedot ke dalam ruang Magic Cube. Lin Ming kaget. Anjing tua ini mungkin juga merupakan karakter tertentu ketika dia masih menjelajahi alam para dewa. Meskipun Lin Ming menganggapnya hanya seekor anjing, karena Demon Sin mampu mengikuti Kaisar Iblis, dia mungkin memiliki beberapa keterampilan. Menurut bualan anjing tua itu sendiri, dia dulunya adalah Demonic Divine Hound berkepala 3 dengan gelar Hallowed Lord Demon Sin, bahkan berhasil membangun tubuh dewa berlian yang tak terkalahkan ke tahap kesuksesan besar. Namun setelah itu, tubuh sucinya dihancurkan dan jiwanya tersedot ke dalam kubus ajaib kristal ilahi. Dari kesadaran trinitasnya, kini hanya ada satu yang tersisa. 3 kepala kemudian menjadi 1. Awalnya Demon Sin hanyalah jiwa yang tidak lengkap, dan setelah disegel di dalam Magic Cube selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus melemah seiring berjalannya waktu, kelemahan kekuatan jiwanya dapat dibayangkan. Tapi sekarang Demon Sin mengatakan bahwa kekuatan jiwanya dipulihkan ke titik sebelum Magic Cube menghancurkannya. Meskipun jiwanya masih belum lengkap, itu masih cukup menakutkan. Bisakah kamu menangani Tower Master Menara Polaris? Lin Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika memang demikian, maka ini benar-benar bisa disebut melihat secercah harapan setelah terdesak ke jalan buntu. Demon Sin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kalau begitu, kamu ingin aku berjalan menuju kematianku sendiri. Lin Ming terdiam. Anjing tua sialan ini terus memberinya kesan bahwa dia adalah seorang pemalas yang suka membual dan tidak bisa diandalkan ketika diperlukan. Di masa lalu, bukankah kamu disebut sebagai Hallowed Lord di alam para dewa? Namun kamu bahkan tidak bisa menangani beberapa anak kecil dari dunia fana. Orang suci ini hanya memiliki jiwa yang tidak lengkap yang tersisa bahkan tanpa tubuh fana. Dari mana aku bisa mendapatkan kekuatan menyerang? Ketika orang suci ini berada pada masa paling mulianya, hanya dengan sedikit bersin dari orang suci ini, ludahnya akan mampu mengisi apa yang disebut master menara itu penuh dengan lubang. Mendengar gertakan anjing tua itu, Lin Ming hampir pingsan di tempat. Orang ini masih berminat untuk berbicara seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hehehe,
Orang suci ini mungkin tidak memiliki tubuh dan mungkin tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tapi saya masih memiliki jiwa. Aku masih bisa membantumu dengan jiwaku, misalnya, saat kamu menandatangani kontrak jiwa. Saat anjing tua itu berbicara di sini, dia terkikik 2 kali dan berkata, setelah sebagian besar kekuatan jiwa orang suci ini pulih, persepsi jiwaku sekarang jauh lebih sensitif daripada milikmu. Anda mungkin tidak tahu, tapi dari 10 ketua tertinggi yang hadir, 2 di antaranya memiliki segel budak yang ditanam di tubuh mereka. Mereka berada di bawah kendali orang lain. Apa? Lin Ming sangat terkejut. Segel budak dan kontrak jiwa adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kontrak jiwa adalah ketika kedua belah pihak menuliskan kebutuhan mereka pada perkamen susunan khusus. Setelah itu, kedua belah pihak rela meninggalkan setetes sari darah dan bersumpah atas jiwa mereka. Kontrak semacam ini biasanya tidak memiliki persyaratan yang terlalu berlebihan. Jika ya, maka tidak ada yang akan menandatanganinya. Setelah seorang seniman bela diri menandatangani kontrak jiwa ini, mereka masih bisa bertindak sesuai keinginan mereka sendiri dan bergerak bebas. Bukan hanya itu, kontrak jiwa biasanya memiliki batas waktu. Misalnya, Yan Qi dan Maha sama-sama menandatangani kontrak jiwa selama 50 tahun. Setelah batas waktu 50 tahun berlalu, kontrak secara otomatis akan berakhir. Tapi segel budak berbeda. Segel budak adalah teknik khusus dari jalur iblis. Itu adalah metode yang digunakan oleh seniman bela diri yang lebih kuat yang memiliki budidaya mendalam untuk mengendalikan seniman bela diri yang lebih lemah. Setelah segel budak ditanam di tubuh mereka, segel itu akan tetap di sana sampai majikan mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali atau majikannya meninggal. Jika tidak, seniman bela diri akan diperbudak oleh segel budak ini sampai mereka mati. Seniman bela diri yang diperbudak tidak hanya tidak memiliki kemerdekaan tetapi mereka bahkan tidak memiliki kebebasan berpikir. Biasanya, mereka tidak akan bertindak berbeda dari orang normal, tapi begitu segel budak diaktifkan, orang yang diperbudak harus sepenuhnya mematuhi perintah tuannya. Bahkan jika tuan mereka memerintahkan mereka untuk mati, mereka akan melakukannya dengan mata tidak berkedip. Siapa yang diperbudak? Hati Lin Ming dingin. Dari 12 ketua tertinggi menara Sky Split, 2 di antaranya sebenarnya memiliki segel budak yang ditanam di dalamnya. Bukan hanya itu, tapi nampaknya para ketua tertinggi lainnya bahkan tidak mengetahui kalau rekan mereka telah diikat dengan segel budak. Siapa yang memiliki kemampuan untuk secara diam-diam memasang segel budak di dalam diri ketua tertinggi? Mungkinkah itu Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub? Apa yang ingin dia lakukan? Yang membuat Lin Ming takjub dan kecewa, dia menemukan bahwa cara kerja Menara Sky Split jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Orang-orang yang diperbudak, salah satunya adalah ketua tertinggi Bloodfire, dan yang lainnya adalah intua yang melayang di udara. Ketua tertinggi Bloodfire memasang segel budak di dalam dirinya. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Ketua tertinggi Bloodfire adalah tokoh dikdaya terkuat di antara 10 ketua tertinggi ini. Adapun Im Lama, dia sebenarnya setengah baya. Hanya saja seniman bela diri Im selalu memiliki wajah yang keriput sehingga terlihat lebih tua dari usianya. Im ini mengenakan topi berbentuk kubah dan dia dalam posisi duduk sambil melayang di udara, tingginya tidak lebih dari 5 kaki. Im tua ini tampak tidak sedap dipandang, tapi Lin Ming benar-benar bisa merasakan kekuatan yang sangat dalam datang dari tubuhnya, dan kekuatan jiwanya seperti lautan dalam, luas dan misterius. Im ini juga merupakan Master Top. Bahkan jika dia lebih lemah dari ketua tertinggi Bloodfire, itu tidak akan seberapa. Dengan kata lain, yang terkuat dari 10 ketua tertinggi memiliki segel budak yang ditanam di dalamnya. Adapun ketua tertinggi lainnya, alasan mengapa mereka tidak dikendalikan kemungkinan besar karena terbatasnya segel budak yang bisa digunakan. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub, maka selama beberapa tahun terakhir, demi memantapkan statusnya dan mendapatkan manfaat maksimal, dia telah menanam segel budak pada para ketua tertinggi ini. Mungkin dia telah melakukannya ketika para ketua tertinggi ini masih menjadi penantang. Master Menara secara alami tidak berani melawan seseorang seperti Feng Shen dengan latar belakang yang begitu kuat, tetapi bagi orang-orang seperti Yan Qi dan Maha, mereka mungkin sudah dikendalikan. Di masa depan, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk menjelajahi abis iblis abadi. Segala sesuatu yang mereka temukan dari sana semuanya akan menjadi milik Master Menara. Dia bisa mengkonsolidasikan otoritasnya sekaligus memperoleh keuntungan besar. Ini benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lin Ming, jika tebakanku benar, maka Master Menara ini ingin bertemu denganmu untuk mengendalikanmu. Dia jelas melihat nilai potensi Anda, dan menganggap Anda sebagai dirinya sendiri akan menjadi keuntungan besar bagi kekuatannya sendiri. Sedangkan bagi Anda, begitu Anda terkendali maka Anda bisa melupakan untuk keluar. Satu-satunya cara adalah jika kultivasi Anda lebih tinggi darinya dalam beberapa bidang. Tetapi begitu dia mengetahui bahwa tingkat kultivasi Anda sudah mendekati tingkatannya, ia hanya akan memerintahkan Anda agar tingkat kultivasi Anda tidak melebihi tingkatannya. Kekuatanmu akan terhenti sejak saat itu, sampai dia mati dan kamu dibebaskan. Dan bahkan kemudian, sebelum dia meninggal karena usia tua, dia mungkin mencoba menyembunyikan rahasianya dengan membunuhmu dan kamu bahkan tidak akan bisa menolaknya. Kata-kata Demon Sin membuat kulit kepala Lin Ming tergelitik ketakutan. Akhir cerita seperti ini benar-benar lebih mengerikan daripada kematian. Memikirkan hal ini, hati Lin Ming melonjak dengan niat membunuh yang kaya. Jika semua dugaan ini benar, maka dia harus membunuh Master Menara ini untuk melepaskan diri dari semua potensi ancaman di masa depan.
Demon Sin, bisakah kamu menghilangkan segel budak tanpa diketahui oleh Master Menara? Ho, menurutmu siapa orang suci ini? Demon Sin dengan bangga berpunuk. Orang suci ini adalah nenek moyang dari jalur iblis. Semua metode iblis dan teknik budidaya di benua iblis suci hanyalah sisa permainan sejak Kaisar Iblis masih di sini. Semua warisan ini semakin memburuk di setiap generasi. Memang benar Sein tidak memiliki kekuatan serangan apapun saat ini, tetapi saya memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk bermain-main dengan beberapa metode jiwa. Bagaimana mungkin aku bisa ketahuan oleh seorang junior kecil? Di masa lalu ketika orang suci ini masih maha kuasa dan mengguncang fondasi alam para dewa, kakek junior dari 100 generasi yang lalu itu bahkan belum lahir. Garis hitam terbentuk di dahi Lin Ming. Dia terdiam. Tidak peduli bagaimana dia memainkannya, anjing tua ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Tapi pada titik ini, Lin Ming hanya bisa mempercayainya. Dalam situasi putus asa ini, dia harus terus berusaha apapun yang terjadi. Wah, ada apa dengan tampilan itu? Dengan orang suci ini di sini, saya jamin bahwa saya dapat memimpin Master Menara itu berlari berputar-putar. Saat itu, Anda bisa memberontak secara diam-diam. Bertingkahlah seolah-olah Anda telah jatuh ke dalam perangkapnya dan berpura-pura bodoh dan tidak ada yang akan mencurigai Anda. Perlahan-lahan, orang konyol itu akan melonggarkan kewaspadaannya di sekitarmu dan bahkan mengizinkanmu memasuki jalan Kaisar. Selama kamu bisa menunggu selama 1 tahun atau lebih, meraih kesuksesan besar di jalan Kaisar dan membuat kultivasimu menerobos ke ranah inti berputar, maka kamu dapat dengan mudah membunuh orang itu dan menjadi iblis surgawi bersayap 12. Pada saat itu, niat bela diri Dewa Kematian akan menjadi milikmu. Selama kamu memiliki tato iblis surgawi bersayap 12 maka kekuatan mistik dari stepa pembantaian darah tidak akan membunuhmu dan kamu dapat kembali ke menara Sky Split kapanpun kamu mau. Tunggu hingga tingkat kultivasimu cukup tinggi, masuk kembali ke jalan Kaisar, capai tujuan dalam sekali jalan, dan akhirnya dapatkan niat bela diri perdana Kaisar. Kemudian, dengan 3 tujuan bela diri utama yang lengkap yaitu Asura, Dewa Kematian, dan Perdana Kaisar, jika kamu bisa memadukannya, itu akan menjadi jurus pembunuhan terhebatmu. Sialan, betapa hebatnya hal itu, bahkan orang suci ini akan iri padamu. Penggambaran Demon Sin telah mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Saat ini, Lin Ming terlalu lemah. Dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh musuh di semua sisi, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketiga tujuan bela diri yang berbeda secara bersamaan. Awalnya, bahkan Lin Ming percaya bahwa hampir mustahil untuk mendapatkan 3 bentuk niat bela diri yang berbeda. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat jalan terbuka di hadapannya. Demon Sin, jika rencana ini berhasil, maka aku bersumpah kepadamu bahwa aku akan membantumu mereformasi tubuh fanamu di masa depan. Hehe nak, aku senang melihat kamu masih punya hati nurani. Sejujurnya, orang suci ini juga melihat bahwa Anda memiliki sedikit potensi di masa depan. Jika saya melatih Anda dengan cukup baik maka Anda mungkin dapat mencapai standar terendah yang dimiliki orang suci ini pada masa lalu, jadi tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Anda. Tentu saja, di masa depan, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membantuku pulih seperti saat jiwaku disegel, maka itu sudah cukup. Lin Ming tertawa, tidak lagi peduli dengan kebanggaan Demon Sin. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Mungkin ini sebenarnya merupakan kesempatan keberuntungan besar baginya. Lin Ming, apakah kamu akan pergi atau tidak? Kemana perginya semua gertakanmu tadi? Master Menara kembali menemuimu, namun kamu tidak berani menemuinya. Suara mengejek High Lord Bloodfire terdengar di telinga Lin Ming, mengganggu pertukaran jiwa yang dia alami dengan Demon Shine. Seluruh pertukaran tadi hanya berlangsung selama 10 napas saja. Lin Ming sangat menatap High Lord Bloodfire, matanya sekarang mengandung sedikit rasa kasihan dan kasih sayang. Ketua tertinggi Bloodfire ini tampak seperti orang normal, tapi sebenarnya dia tidak lebih dari boneka. Selama dia berada di hadapan Master Menara, dia akan benar-benar menjadi budak. Terhadap tipe orang seperti ini, Lin Ming tentu saja tidak akan membantah, atau bahkan menyimpan dendam. Ayo pergi, pimpin jalan. Ketua tertinggi Bloodfire memandang Lin Ming dengan terkejut, senyuman kecil yang tidak terdeteksi muncul di bibirnya. Anak laki-laki ini benar-benar sangat bodoh. Namun meski begitu, bisa menjadi pelayan dari Tuan Ketua tertinggi juga merupakan suatu bentuk kehormatan. Bab 613, Demon Sin, ayo. Melewati sepanjang koridor gelap, hingga ke kedalaman terdalam di lantai 4, Ketua tertinggi Bloodfire akhirnya tiba di depan kuil bayangan. Saat dia membuka pintu, hanya terdengar suara berderit lembut saat pintu itu terbuka. Kegelapan di dalam aula kuil itu seperti rahang binatang buas yang tak ada habisnya. Jika Anda berkenan, Yang Mulia Dewa Jahat, kata ketua tertinggi Bloodfire sambil tersenyum miring. Di belakangnya, beberapa ketua tertinggi lainnya mengikuti, dengan samar memotong jalan keluar Lin Ming. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum suara Demon Sin terdengar di benaknya, masuk, itu tidak penting. Saat Lin Ming melangkah masuk, bidang penglihatannya benar-benar gelap. Berderak, pintu menuju ke dalam dibanting hingga tertutup. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dimensi yang benar-benar terpisah. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada apa-apa. Jangan khawatir, segala sesuatu yang Anda lihat hanyalah ilusi,
termasuk aula besar ini dan bahkan pintu menuju ke sini. Faktanya, ketika Anda masuk melalui pintu, Anda benar-benar masuk ke dalam susunan sihir ilusi yang diatur oleh orang tua itu. Lihat, orang tua itu sedang berdiri tepat di depanmu saat ini. Dia ingin memanfaatkan momen ketika kamu terkejut dan memasang segel budak di dalam dirimu. Susunan sihir ilusi. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia sangat akrab dengan formasi susunan dan dia juga memiliki niat bela diri samsara untuk mempertahankan pikirannya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan susunan ini dan keluar dari sini. Tenang, jangan hancurkan susunan ini, kalau tidak orang tua itu akan berpikir bahwa susunan sihir ilusi tidak cukup untuk berurusan denganmu. Akan merepotkan jika dia sendiri yang mencoba menahanmu. Bersikaplah sedikit gelisah seolah Anda sedang kesulitan di sini, lalu kita akan membuatkan permainan yang bagus untuknya. Lin Ming mengangguk, segera menenangkan diri. Namun pada saat ini, terdengar suara teriakan saat iblis surgawi bersayap 10 yang memegang trisula muncul dari udara tipis dan bergegas ke arahnya. Mata Lin Ming dipenuhi dengan sedikit kepanikan yang bisa dipercaya. Dia mengacungkan tombaknya, mengejar guntur. Kekuatan guntur sangat ampuh dalam menangani hantu dan ilusi. Dengan suara garukan, iblis surgawi bersayap 10 berubah menjadi gumpalan asap hitam yang dengan cepat menghilang. Dalam kekacauan ketakutan dan kebingungan Anda masih bisa mempertahankan pikiran Anda. Memang layak menjadi Asura berjudul. Di luar susunan sihir ilusi ini, sekitar 100 kaki dari Lin Ming, seorang pria berjubah hitam diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sedalam bintang di langit malam, dan dari penampilannya, dia bukan berasal dari ras tertentu. Sebaliknya, dia tampak seperti hibrida dari iblis raksasa dan Goliat. Dari 12 menara pencakar langit di stepa pembantaian darah, dia adalah pemimpin menara-menara Polaris, pemimpin tertinggi iblis tanpa batas. Sayangnya, budidayamu terlalu rendah untuk menembus 10.000 formasi arai hantu yang memakan ini. Ketika 10.000 hantu ini menguasai pikiranmu, kamu adalah milikku. Di dalam susunan sihir ilusi, semakin banyak iblis surgawi bersayap 10 yang muncul dengan kecepatan yang semakin cepat. Tidak hanya ada iblis surgawi bersayap 10 tetapi bahkan ada beberapa iblis surgawi bersayap 12 besar yang tercampur. Menjadi sulit bagi Lin Ming untuk menghadapinya. Engah, dengan suara ringan, Lin Ming akhirnya tidak bisa menghindari serangan Demon surgawi bersayap 12. Gumpalan kekuatan jiwa menembus lautan spiritual Lin Ming seperti jarum. Lin Ming meringis. Dia memutar niat bela diri samsara dan memutar gumpalan kekuatan jiwa ini menjadi beberapa bagian. Tapi kemudian, hantu iblis surgawi lainnya menindaklanjutinya dengan rentetan serangan. Hahaha, jadi bagaimana jika Anda adalah talenta nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir, Anda akan tetap menjadi anjing setia saya. Saya sangat menantikan pertumbuhan Anda. Selama perjalanan ke abis iblis abadi, kamu akan menjadi alat terbaikku. Segel budak jiwa, pergi. Pria parubaya itu meremas jari-jarinya dan membentuk segel hitam pekat. Dengan sebuah gerakan, itu melesat langsung ke arah Lin Ming. Segel ini dicampur ke dalam serangan iblis surgawi bersayap 12, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menemukannya. Anda telah menghancurkan segel jiwaku. Bagus, sangat bagus. Aku semakin menyukaimu. Harimau ganas seperti itu benar-benar layak untuk dijinakkan. Segel budak jiwa, 3 sebagai 1, ayo. Pria parubaya menjentikkan jarinya dan 3 segel hitam terbang menuju Lin Ming. Mengambil keuntungan dari serangan iblis surgawi bersayap 12, mereka bergegas ke tubuh Lin Ming. Ketiga segel itu bercampur menjadi satu. Selama ini, Lin Ming sengaja melemahkan pertahanan niat bela diri samsara miliknya. KKK, 2 dari 3 segel budak hitam dipelintir, hanya menyisakan 1 yang melonjak menuju laut spiritual Lin Ming. Demon Sin, giliranmu. Hehe, baiklah. Beberapa tahun terakhir ini, ikatan kepercayaan telah terbentuk antara Lin Ming dan Demon Sin. Alasan pertama adalah karena kepentingan bersama mereka selaras, dan alasan kedua adalah karena pencegahan yang menakutkan dari jiwa utama di dalam Magic Cube. Karena itu, Demon Sin telah lama membuang pemikiran untuk menelan lautan spiritual Lin Ming. Saat segel itu terbang ke langit di atas lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin berubah menjadi anjing dewa iblis berkepala 3 yang bergegas keluar dari lautan spiritual. Hanya di dunia jiwa inilah Demon Sin mampu mempertahankan penampilannya yang paling perkasa dan gagah berani. Demon Sin meraung dan memisahkan sejumlah besar energi jiwa murni dari tubuhnya sendiri. Energi jiwa ini dengan cepat berubah menjadi bola cahaya di udara. Engah, segel budak hitam tenggelam ke dalam bola cahaya ini, langsung mengubahnya menjadi hitam pekat. Orang suci ini telah memisahkan sebagian energi jiwa untuk membuat replika miniatur laut spiritual Anda. Setelah segel budak ini ditanam ke dalam replika lautan spiritual ini, itu tidak akan dapat mempengaruhi Anda dengan cara apapun. Selama Anda tidak mencoba mengganggu segel budak ini dengan gegabah, orang tua itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Mengenai perintah yang dia kirimkan kepadamu melalui segel budak ini, aku akan mengulanginya kepadamu dan kamu dapat menindaklanjutinya. Dipahami, untuk menggunakan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk menciptakan lautan spiritual palsu untuk menipu Master Menara, Lin Ming tidak bisa tidak mengagumi metode Demon Sin. Meskipun anjing tua ini terlalu membanggakan eksploitasi masa lalunya, ketika dia berada di alam para dewa dia masih seseorang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengepungan tanah suci bulu hijau.
Meskipun tubuh jiwanya saat ini terluka, berurusan dengan seseorang dari dunia fana yang kekuatannya berada pada tahap awal penghancuran kehidupan terlalu mudah baginya. Susunan sihir ilusi perlahan memudar. Mata Lin Ming bersinar dengan sedikit warna bingung. Haha, selamat kepada Tuan Ketua Tertinggi karena telah mendapatkan jenderal lain. Kata Ketua Tertinggi Bloodfire dari luar susunan sihir ilusi. Bloodfire, kamu melakukannya dengan baik kali ini. 3 tahun kemudian, abis iblis abadi akan dibuka kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan mengizinkan Anda dan Lin Ming untuk menemani saya ke perimeter 1000 mil dari abis iblis abadi. Ya, Ketua Tertinggi, apakah sudah waktunya mengizinkan Lin Ming memasuki jalan kaisar sekarang? Bloodfire bertanya dengan penuh pertimbangan. Pikiran Lin Ming tergerak oleh kata-kata ini. Jalan kaisar. Meskipun dia berpura-pura dikendalikan, Lin Ming masih tidak menyukai situasi ini. Dia hanya tidak suka dipaksa mengikuti tingkah dan belas kasihan orang lain. Saat ini, apa yang dia pikirkan adalah memasuki jalan kaisar sesegera mungkin dan mendapatkan tingkat kekuatan tertinggi yang dia bisa. Dia kemudian bisa mengakhiri masalah ini di dalam Blood Slaughter Steppes dan kembali ke Sky Spill Continent. Situasi benua tumpahan langit menyebabkan Lin Ming khawatir tanpa henti. Dalam sekejap, hampir 2 tahun telah berlalu. Bagaimana kabarmu Qianyu dan Qin Xingxuan? Apakah Divine Phoenix Island mampu bertahan hingga sekarang? Ketika Lin Ming pertama kali meninggalkan benua tumpahan langit, budidayanya hanya berada di ranah awal Xiantian dan kekuatannya sebanding dengan puncak normal pembangkit tenaga inti revolving awal. Sedangkan untuk membunuh Lei Jingtian, alasan utamanya adalah karena penindasan hukum Istana Kekaisaran Dewa Iblis, itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuannya yang sebenarnya. Sekarang, budidaya Lin Ming telah mencapai Xiantian ekstrim dan dia juga membuat terobosan di bidang lain. Kekuatannya berada di ambang berada di ranah penghancuran kehidupan. Selama dia bisa menerobos ke Revolving Core, Lin Ming memiliki keyakinan dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Life Destruction tahap pertama, atau bahkan membunuh mereka. Hanya dengan mencapai Revolving Core, Lin Ming dapat kembali ke benua tumpahan langit. Kalau tidak, tidak ada artinya untuk kembali. Dan jalan kaisar adalah jalan pintas tercepat untuk membuat terobosan dalam kekuatannya. Meskipun Lin Ming tidak yakin apakah dia bisa mencapai ranah inti berputar di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak bisa menembus Revolving Core, ada kemungkinan besar dia akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk bertarung dengan Master Penghancur Kehidupan tahap pertama. Jalan Kaisar, Master Menara-Menara Pencakar Langit Kutub ragu-ragu sejenak. Dia melirik Lin Ming dan berkata, apakah kamu ingin memasuki Jalan Kaisar? Lin Ming tanpa ekspresi menjawab, saya secara alami ingin memasuki Jalan Kaisar, tapi saya akan mengikuti perintah ketua tertinggi. Master Menara menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu 2 atau 3 tahun lagi untuk Jalan Kaisar. Ini masih terlalu dini untuk saat ini. 2 atau 3 tahun, Lin Ming kecewa. Dalam 2 atau 3 tahun, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat dengan cepat menerobos ke Revolving Core selama periode ini. Tapi, Master Menara kemungkinan akan memantau budidayanya dengan lebih cermat, dia tidak akan membiarkannya membuat terobosan dengan mudah. Jika dia tidak bisa memasuki Jalan Kaisar maka tidak ada gunanya tinggal di Menara Pencakar Langit. Rubah tua ini terlalu berhati-hati. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin dengan kasar mengumpat. Apakah dia menemukan sesuatu yang tidak biasa? Jika lautan spiritual palsu yang diciptakan oleh orang suci ini dapat dengan mudah diurai oleh junior semacam ini, maka orang suci ini mungkin juga mati sekarang juga. Yang dia takuti adalah kecepatan pertumbuhan Anda. Dia takut jika kamu tumbuh terlalu cepat dan kekuatanmu melampaui dia terlalu jauh, maka pada saat itu dia tidak akan bisa mengendalikanmu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat berada di Menara Pencakar Langit Kutub selama 1 atau 2 tahun terakhir, menara itu benar-benar dipenuhi lapisan demi lapisan penghalang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Kaisar Perang ke-8 bisa menjadi iblis surgawi bersayap 12. Demon Sin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lin Ming dan berkata, menurut spekulasi orang suci ini, ketika Kaisar Perang ke-8 ada di sini, masih belum ada manajemen terpadu yang terorganisir, juga tidak ada orang yang mencoba menghentikan kelahiran 12 orang, iblis surgawi bersayap. Atau yang lain, apalagi Kaisar Perang ke-8 menjadi iblis surgawi bersayap 12, dia akan beruntung jika dia bisa meninggalkan menara Sky Split hidup-hidup. Beberapa tahun terakhir ini, Blood Slaughter Steppe telah melakukan segala daya mereka untuk menghindari kelahiran iblis surgawi bersayap 12. Bagi Lin Ming, satu orang, untuk menolak 12 menara Sky Split, rintangan yang dia hadapi bisa dibayangkan. Lin Ming, mulai hari ini, berlatihlah di lantai 3. Ingat, tanpa perintah saya, Anda tidak dapat menerobos ke ranah inti berputar. Ketua tertinggi iblis tanpa batas dengan dingin mengeluarkan perintah sebelum berbalik untuk pergi. Lin Ming merespons dengan diam, mengerutkan kening saat dia pergi. Memasuki Jalan Kaisar ternyata jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Lin Ming, jangan terlalu gelisah. Meskipun kamu tidak bisa memasuki Jalan Kaisar sekarang, setidaknya kamu masih bisa tinggal di Menara Pencakar Langit Kutub dan berlatih. Selama kekuatanmu perlahan meningkat maka semua masalah akan mudah terselesaikan. Sedangkan untuk Master Menara-Menara Polaris ini, mustahil baginya untuk selalu memeriksa kultivasi Anda. Jika aku benar, maka dia tidak bisa tinggal di Menara Pencakar Langit Kutub terlalu lama. Dia mungkin harus pergi ke kuil ilahi pembantaian darah yang disebutkan dan diawasi di sana.
Jika tidak, bahkan Master Menara ini mungkin memiliki peluang untuk menjadi iblis surgawi bersayap 12. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan diizinkan oleh penguasa tertinggi Stepa Pembantaian Darah. Begitu Demon Sin berbicara, pikiran Lin Ming bergerak. Memang benar, Master Menara-Menara Polaris ini sudah menjadi iblis surgawi bersayap 10 puncak. Jika dia mau, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi iblis surgawi bersayap 12. Peristiwa semacam ini tentu saja tidak boleh terjadi. Aturan Stepa Pembantaian Darah benar-benar ketat. Bahkan ada beberapa aturan yang bertujuan membatasi Tower Masters. Demon Sin, bahkan jika Tower Master Menara Polaris tidak memperhatikan kultivasiku, aku tidak bisa menunggu selama itu. Jika saya mengikuti jalur ini untuk menerobos ke Revolving Core maka mungkin diperlukan 1 atau 2 tahun lagi. Itu sudah sangat terlambat. Saya berjanji akan kembali 10 tahun lagi, tapi sekarang saya tidak bisa membayangkan seperti apa situasi di kawasan Cakrawala Selatan 10 tahun lagi. Saya ingin kembali ke wilayah Cakrawala Selatan dalam waktu 3 tahun. Sekarang, waktunya, tinggal 1 tahun lagi. Bab 614, Jurang Iblis Abadi meletus. Tuan Dewa Jahat, kristal setan darah ini untukmu. Seorang gadis Fei yang sangat cantik sedang berlutut di depan Lin Ming, menawarkan nampan dengan tangannya. Sebuah kotak giok terletak di atas nampan, dan di dalam kotak giok itu terdapat sejumlah kecil kristal iblis darah kelas atas yang akan diterima oleh ketua tertinggi setiap 2 bulan. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata sejak Lin Ming menjadi ketua tertinggi. Setelah dia berpura-pura memasang segel budak di tubuhnya, hari-harinya di Menara Sky Split menjadi damai, tidak ada lagi ketua tertinggi yang berencana melawannya lagi. Lin Ming telah menjadi ketua tertinggi Menara Sky Split yang sejati dan diakui. Sekarang, kemanapun dia pindah di lantai 4, setiap pelayan harus membungkuk atau berlutut padanya saat dia lewat. Saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang, kata Lin Ming dengan tenang, meninggalkan kotak giok. Ya, gadis muda Fei membungkuk saat dia minta diri. Di dalam Menara Sky Split, setiap ketua tertinggi memiliki 10 gadis Fei yang sangat cantik dan berkualitas tinggi di bawah komando mereka, yang dengan cermat melayani mereka. Jika ketua tertinggi menginginkannya, mereka dapat dengan bebas menggunakan gadis-gadis ini dengan cara apapun yang mereka inginkan. Kultivasi Anda telah banyak terkonsolidasi dalam 2 bulan terakhir ini, hehe. Demon Sin dengan riang tertawa dari dalam lautan spiritual Lin Ming. Memang, meskipun saya tidak bisa memasuki jalan kaisar, cukup menyenangkan bisa menikmati sumber daya lain di lantai 4 Menara Sky Split. Lin Ming telah menggunakan 2 bulan terakhir ini untuk sepenuhnya memantapkan budidayanya. Di dalam Sangkar Raja, dia telah menembus batas kemampuannya beberapa kali, namun budidayanya tidak stabil karena hal ini, dan dia membutuhkan stabilitas untuk mengkonsolidasikannya secara perlahan. Lin Ming menyatakan, paling lama saya akan menunggu setengah tahun lagi. Jika tidak ada kesempatan bagiku, maka aku akan mencari kesempatanku sendiri untuk memasuki jalan kaisar. Lin Ming, jika kamu memasuki jalan kaisar maka ketua tertinggi iblis tanpa batas akan tahu bahwa sesuatu terjadi pada segel budak di lautan spiritualmu. Tidak masalah apakah dia tahu atau tidak, kata Lin Ming dengan santai. Saya sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas selama 2 tahun terakhir. Jalan kaisar dan Sangkar Raja serupa karena keduanya merupakan dunia yang berdiri sendiri. Selama aku bisa memasuki jalan kaisar, tidak peduli apa yang ditemukan oleh ketua tertinggi iblis tanpa batas. Jika dia ingin berurusan denganku maka satu-satunya pilihannya adalah menungguku keluar. Tapi pada saat itu aku mungkin bisa menjadi lawannya. Kamu benar, tapi pada saat itu, ketua tertinggi iblis tanpa batas mungkin mencari seseorang untuk membantu menanganimu. Atau dia mungkin menyiapkan barisan pembunuh untuk menunggumu di luar. Anda tidak boleh mengambil pendekatan drastis sampai Anda terpaksa melakukannya. Saat Demon Sin selesai berbicara, tanah tiba-tiba berguncang dengan keras. Dalam area latihan Lin Ming, tempat tidur batu, perabotan, semuanya mulai bergetar. Lin Ming tercengang, apa yang terjadi? Menara Sky Split adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh suatu kekuatan misterius dari zaman kuno. Itu berisi formasi susunannya sendiri dan sangat kuat. Ketika Lin Ming membunuh ketua tertinggi Heian, panggung arena emas yang dalam telah dihancurkan, namun tidak ada sedikit pun kerusakan pada infrastruktur lantai 3 yang sebenarnya. Dengan demikian, kita dapat melihat betapa kokoh dan stabilnya Menara Sky Split. Menara Sky Split yang kokoh bisa berguncang. Guncangan terus berlanjut, dan bahkan menjadi semakin dahsyat. Lin Ming kagum. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Ming meninggalkan area latihan dan menemukan bahwa koridor, aula, jalan, kuil dan bangunan di kejauhan, semuanya bergetar. Seluruh Menara Sky Split bergoyang. Apa ini tadi? Bukan hanya Lin Ming tetapi juga para pelayan Sky Split Tower yang panik. Menara Sky Split sepertinya siap runtuh kapan saja karena getaran tersebut. Itu berada di ketinggian puluhan ribu kaki. Lin Ming tidak yakin apa yang terjadi ketika dia kebetulan melihat ketua tertinggi Bloodfire lewat. Saudara Bloodfire, apa yang terjadi? High Lord Bloodfire sebenarnya memiliki ekspresi gembira terpampang di wajahnya saat ini. Saudara Lin, saya tidak pernah menyangka bahwa kesempatan keberuntungan kita akan tiba secepat ini. Guncangan Menara Sky Split seharusnya karena, jurang iblis abadi telah meletus. Eternal Demon Abyss meletus. Lin Ming berhenti. Dalam slip giok yang tertinggal setelah kematian ketua tertinggi Heian, tercatat letusan abis iblis abadi. Setiap beberapa dekade atau bahkan abad,
abis iblis abadi akan mengalami letusan skala besar seperti gunung berapi. Kemudian, sejumlah besar energi neraka akan keluar. Secara bersamaan, beberapa tulang dewa iblis akan dikeluarkan dari jurang iblis abadi dengan energi neraka yang sangat besar ini. Selama ribuan tahun, alasan mengapa orang dapat menemukan tulang dewa iblis di tepi terluar jurang iblis abadi adalah berkat letusan alam ini. Setelah setiap letusan, para seniman bela diri yang menantang jurang iblis abadi akan mendapatkan hasil panen yang besar, namun demikian, mereka juga akan menanggung risiko yang lebih tinggi. Setelah jurang iblis abadi meletus, gelombang energi yang dahsyat akan meluap dan membentuk berbagai titik bahaya dan zona kematian, menyebabkan orang mati ketika mereka mengembara ke tempat-tempat tersebut. Lin Ming juga ingat bahwa dalam slip batu giok itu, disebutkan bahwa dalam milenium terakhir, 170 ketua tertinggi telah menjadi korban dari abis iblis abadi. Dari para ketua tertinggi ini, setengah dari mereka binasa karena mereka menjelajahi jurang iblis abadi tepat setelah letusan ini. Saudara Lin, letusan abis iblis abadi bisa berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Selama jangka waktu ini, siapapun yang masuk akan mati. Namun setelah letusan berakhir, Eternal Demon Abyss akan memasuki masa stabil. Ketika itu terjadi, kita bisa memasuki abis iblis abadi bersama-sama dan mencari peluang keberuntungan bagi tuan ketua tertinggi dan juga diri kita sendiri. Untuk hari-hari berikutnya, kamu harus bersiap untuk ini. Kata ketua tertinggi Bloodfire dengan penuh semangat. Carilah peluang keberuntungan untuk ketua tertinggi. Lin Ming menatap High Lord Bloodfire dengan rasa kasihan di matanya. Mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mencari peluang keberuntungan bagi orang lain, dan juga melakukannya dengan kegembiraan di matanya, dengan cara yang dia tidak sabar untuk melakukannya, benar-benar merupakan sifat mengerikan dari segel budak. Dengan segel budak yang ditanam di dalam dirimu, lebih baik mati. Pada saat ini, 2 jimat transmisi suara muncul di depan ketua tertinggi Blood Flame dan juga Lin Ming. Isi pesannya serupa, ini tentang masalah letusan Eternal Demon Abyss, serta memberitahu keduanya untuk bersiap menghadapi ini, meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk memasuki Eternal Demon Abyss. Namun di akhir transmisi suara ini, ada beberapa berita yang menggembirakan Lin Ming. Ini karena Lin Ming diizinkan memasuki jalan kaisar untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa lebih mempersiapkan perjalanan ke abis iblis abadi. Jalan kaisar, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Penantiannya akhirnya berakhir. Hidup itu penuh liku-liku. Karena letusan abis iblis abadi, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk ke jalan kaisar. Selama dia bisa memasuki jalan kaisar, bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke ranah inti berputar, Lin Ming percaya dia tidak perlu takut lagi pada ketua tertinggi iblis tanpa batas. Haha, saudara Lin, selamat. Selama Anda setia kepada tuan ketua tertinggi, dia tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Apakah kamu ingin bersiap sedikit atau kamu ingin aku membawamu ke sana sekarang? Ketua tertinggi Bloodfire juga menerima berita serupa. Tidak perlu, ayo pergi sekarang, kata Lin Ming dengan tenang sambil meredam kegembiraan yang meningkat di hatinya. Dia memiliki makanan dan air minum di lingkaran spasialnya sehingga dia tidak perlu melakukan persiapan khusus. Bagus, ayo pergi. Ketua tertinggi Bloodfire memimpin. Jalan kaisar terletak di tengah lantai 3. Setelah menempuh beberapa jalan dan koridor, akhirnya mereka sampai di sebuah kuil. Kuil ini seluruhnya dibangun dari obsidian, dan ketika melangkah ke dalamnya, tampak seolah-olah itu adalah dimensi yang benar-benar terpisah. Di dalam kuil ini, ada berbagai macam patung iblis yang tampak ganas dan buas. Tanpa kecuali, semua patung ini adalah iblis surgawi bersayap 12. Dan sebuah altar besar berwarna merah darah dikelilingi oleh patung-patung ini. Altar ini terus-menerus memancarkan energi neraka yang kaya, seolah-olah seluruhnya diukir dari kristal setan darah. Pintu masuk jalan kaisar berada di atas altar itu. Melangkahlah ke altar dan percikkan darahmu ke atasnya, setelah itu kamu akan bisa memasuki jalan kaisar. Saudara Lin, semoga Anda beruntung. Bab 615, memasuki jalan kaisar. Lin Ming melangkah ke altar merah tua. Saat dia merasakan energi neraka berdarah kental yang memancar dari altar, diam-diam dia terkejut. Altar ini diukir dari bongkahan besar Blood Demon Crystal murni. Bukan hanya itu, tapi itu adalah Blood Demon Crystal bermutu tinggi. Di dalam tambang Blood Demon Crystal, mereka biasanya ditemukan dalam balok dan bongkahan kecil, sangat jarang menemukan sebongkah besar Blood Demon Crystal seperti ini. Lin Ming berdiri di tengah altar dan memotong telapak tangannya sendiri. Dia percaya bahwa ketua tertinggi Bloodfire tidak akan memasang jebakan apapun di sini untuknya. Bagaimanapun juga, ketua tertinggi Bloodfire masih percaya bahwa dia memiliki segel budak yang ditanam di dalam dirinya dan sepenuhnya tunduk pada perintah Master Menara. Darah mengalir ke altar dan langsung terserap ke dalam batu merah tua. Setelah beberapa saat, di bawah kaki Lin Ming, totem merah besar menyala. Ini juga merupakan pola iblis surgawi bersayap 12. Pada saat berikutnya, cahaya merah bersinar melonjak ke langit, langsung menelan Lin Ming di dalamnya. Energi neraka, energi jahat, berbahaya, dan brutal langsung menghantam lautan spiritual Lin Ming, diikuti dengan tekanan besar pada jiwanya. Jika bukan karena dia telah melewati sangkar raja dan sudah terbiasa dengan medan kekuatan iblis surgawi, maka tekanan ini akan menyebabkan dia hampir pingsan. Faktanya, banyak seniman bela diri, termasuk Yan Qi dan Maha, langsung pingsan saat pertama kali memasuki jalan kaisar, dan baru terbangun setelah sekian lama.
Niat bela diri iblis surgawi dilepaskan, dan Lin Ming menggunakan medan kekuatan Asura untuk menahan tekanan jalan kaisar. Detik berikutnya, dia telah tiba di ruang lain. Tempat Lin Ming muncul masih merupakan altar merah tua. Altar ini sama persis dengan yang ada di pintu masuk jalan kaisar. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa di bawah altar terdapat jurang yang gelap. Energi neraka yang kaya muncul dari jurang ini. Lin Ming memiliki kecurigaan yang semakin dalam bahwa jurang di bawah altar ini adalah sumber energi neraka. Jika dia jatuh sepenuhnya, maka dia akan jatuh ke dalam jurang iblis abadi. Di atas jurang ini ada jalan papan kayu selebar 10 kaki. Jalan ini tidak didukung oleh apapun. Sebaliknya, benda itu tertahan kuat di udara. Di sepanjang jalur papan kayu ini, setiap sekitar 100 kaki, akan ada sekelompok lampu. Di bawah lampu-lampu ini terdapat patung-patung yang diukir dari obsidian. Patung-patung ini juga tidak memiliki dukungan apapun, mereka juga diangkat dan digantung di udara melalui suatu kekuatan mistik. Saat Lin Ming melihat api biru yang menyala-nyala ini, dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat kaya datang darinya. Sepertinya ini bukanlah api melainkan kobaran api yang berasal dari jiwa yang terbakar. Tempat yang aneh. Lin Ming kaget. Dia mencoba terbang, tapi seperti yang dia duga, penerbangan dilarang di area ini. Tapi itu mungkin yang terbaik. Jika dia benar-benar mencoba terbang dan jatuh ke dalam jurang ini maka kemungkinan besar dia akan mati. Jalan Kaisar sama dengan Sangkar Raja, keduanya hanyalah area latihan. Namun sejak zaman kuno, bagi para seniman bela diri yang nasibnya buruk, atau mereka yang salah menilai kekuatannya sendiri, akan selalu ada orang yang tewas di sini. Tidak diragukan lagi, jalan papan selebar 10 kaki ini adalah Jalan Kaisar. Lin Ming tidak buru-buru melangkah ke Jalan Kaisar. Sebaliknya, dia duduk bermeditasi, menyesuaikan kondisi mental dan fisiknya dengan kondisi puncaknya, lalu melangkah ke jalan papan. Begitu dia memasuki Jalan Kaisar, Lin Ming segera merasakan tekanan menutupi dirinya. Tekanan ini benar-benar berbeda dari tekanan medan kekuatan iblis surgawi. Tekanan ini datang dari jiwa dan kemauan, dan Lin Ming juga tidak asing dengan tekanan ini. Tekanan ini adalah kehendak Kaisar. Ketika Lin Ming bertarung dengan Yan Qi dan Maha, dia pernah merasakan menjadi bagian dari kehendak Kaisar. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar meninggal, keinginan yang mereka tinggalkan tidak akan hilang bahkan setelah ribuan tahun. Inilah yang disebut semangat pertempuran. Semangat bertarung adalah kemauan kental yang bisa dibentuk oleh seorang seniman bela diri setelah mereka mencapai batas tertentu. Surat wasiat ini dapat ditempelkan pada objek apapun, dan dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti membunuh orang. Misalnya, jika seseorang memasang semangat bertarung di udara, mereka bisa langsung menghancurkan batu besar menjadi bubuk. Jika mereka memasangkan semangat bertarung pada suatu keterampilan atau harta, mereka dapat menggandakan kekuatan serangan mereka, atau bahkan meningkatkannya beberapa kali lipat. Semangat pertarungan Kaisar, aku bertanya-tanya kapan aku bisa memahami semangat bertarungku sendiri. Lin Ming dipenuhi dengan harapan. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat Kaisar, mereka biasanya memiliki semangat bertarungnya sendiri. Tentu saja, ada beberapa individu beruntung yang tidak perlu berada di level Kaisar. Jika mereka memiliki takdir yang cukup besar yang jatuh ke dalam tubuh mereka, mereka seringkali dapat memahami semangat pertempuran pada tahap penghancuran kehidupan yang lebih tinggi. Ini hanyalah situasi di dalam benua tumpahan langit. Jika itu adalah alam para dewa, maka itu mungkin lebih abnormal. Tidaklah aneh bagi mereka yang berada di inti revolving untuk dapat memahami semangat bertarung. Memikirkan hal ini, Lin Ming bertanya, Demon Sin, kapan talenta terbaik dari alam para dewa biasanya memahami semangat bertarung mereka sendiri? Demon Sin, yang telah tinggal di dalam lautan spiritual Lin Ming sepanjang waktu, tidak menjawab. Faktanya, Demon Sin sepertinya belum mendengar pertanyaannya. Hal ini menyebabkan Lin Ming sedikit terkejut. Begitu mereka memasuki Jalan Kaisar, Demon Sin menjadi sangat sunyi, bahkan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Sihir, Lin Ming bertanya, khawatir. Lin Ming, Jalan Kaisar ini, aku merasa seperti pernah berada di sini sebelumnya. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Demon Sin berbicara dengan pelan dan menakutkan. Lin Ming sedikit terkejut. Yah, lebih tepat jika dikatakan bahwa kakak laki-lakiku datang ke sini. Demon Sin terdengar agak sedih. Suasana hati seperti ini jarang terjadi pada anjing yang angkuh dan banyak bicara. Kakakmu, tubuh asliku adalah anjing iblis berkepala 3, dan jiwaku juga merupakan trinitas dari 3 jiwa dalam satu. Kakak laki-lakiku lahir lebih dulu, dan seiring bertambahnya kekuatannya, kakak laki-lakiku yang kedua lahir, dan terakhir, aku. Ketika kami mengepung tanah suci bulu hijau di masa lalu, kakak dan kakak kedua berusaha melindungiku, dan karena itu mereka terpelintir menjadi ketiadaan dalam badai jiwa. Di dalam tubuhku ada beberapa sisa pecahan jiwa kakak laki-lakiku dan kakak laki-lakiku yang kedua. Saat Demon Sin selesai berbicara, dia menghela nafas panjang. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu tahun telah berlalu. Mengingat masa lalu kini benar-benar membuat seseorang merasakan nostalgia yang pahit dan menyakitkan. Saat Lin Ming mendengar Demon Sin berbicara, dia tiba-tiba membeku, seberkas cahaya tampak padam di benaknya. Ya, dia telah melupakan sesuatu. Ketika Lin Ming masih di lantai 2, dia telah membunuh Suemen dan mendapatkan buku kuno tanpa nama dari cincin spasialnya. Buku tebal ini memiliki gambar orang-orang yang jelas dan nyata di semua halamannya.
Bahkan samar-samar orang bisa merasakan aura dan martabat karakter-karakter ini seperti saat mereka masih hidup. Di dekat gambar-gambar ini terdapat catatan tertulis yang mencantumkan kehidupan karakter-karakter tersebut. Saat Lin Ming telah membacanya, dia menyadari bahwa setiap karakter ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar atau talenta tingkat kaisar puncak dari puluhan ribu tahun terakhir di benua iblis suci. Ini termasuk Kaisar Agung Netherworld, dan bahkan Kaisar Iblis pun termasuk di dalamnya. Lin Ming segera menggali buku tebal itu dan dengan cepat menemukan halaman tempat Kaisar Iblis terdaftar. Di dalam buku tebal itu, Kaisar Iblis memegang Great Desolate Blood Halberd, rambut hitam pekatnya terbang sembarangan tertiup angin. Seseorang bahkan dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan dan keagungan Kaisar Iblis. Di samping gambar Kaisar Iblis ada sebuah catatan. Kaisar Iblis. Kelahirannya tidak menyenangkan dan kematiannya tidak menyenangkan. Penyebab kematiannya tidak jelas. Ini adalah, Demon Sin tertegun. Dia berseru, gosok ini persis sama dengan Kaisar Iblis sendiri. Ya, persis sama. Bukan hanya itu, Kaisar Iblis mati di alam para dewa dan dia ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, siapa yang mengukir gambar Kaisar Iblis dan bagaimana mereka tahu kalau dia sudah mati? Pikiran Lin Ming dipenuhi dengan keraguan. Demon Sin berkata, Lin Ming, lihat dasar lampu itu. Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming mendongak dan tiba-tiba tercengang. Di depannya, tidak terlalu jauh, ada ukiran relief seorang seniman bela diri Fei di dasar lampu. Seniman bela diri Fei ini tampan dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia cantik seperti batu giok dengan penampilan heroik. Lin Ming tiba-tiba teringat bahwa seniman bela diri Fei ini adalah salah satu dari mereka yang gambarnya terhapus di dalam buku tebal itu. Lin Ming membuka buku tebal itu dan menemukan bahwa ukiran relief seniman bela diri ini sama persis dengan gosokannya. Lianku, lahir pada tahun kalender Iblis Suci tahun 26720, meninggal pada tahun kalender Iblis Suci tahun 26750. Orang ini adalah bakat keanggunan dan keanggunan yang tiada taranya. Dia mencapai ranah Fei King pada usia 24 tahun, dan di dalam wilayahnya tidak ada lawan yang layak untuknya. Jalannya untuk menjadi Kaisar Fei tidak bisa dihindari, tapi sayang sekali, takdirnya masih kurang. Saat dia mencari peluang keberuntungannya sendiri di zona bahaya, dia tewas di sana, mengakhiri hidupnya pada usia 30 tahun. Fei King setara dengan Revolving Core manusia. Bagi seseorang untuk menjadi Fei King pada usia 24 tahun sama dengan mencapai Revolving Core pada usia 24 tahun. Ini adalah kecepatan yang sekitar 5 atau 6 tahun lebih cepat dari Mu Qianyu. Faktanya, itu tidak jauh berbeda dari Lin Ming. Seorang pahlawan tiada taraf di generasinya, jalannya untuk menjadi kaisar hanya tinggal menunggu waktu. Namun, dia tewas di tengah perjalanannya. Lin Ming, aku ingat beberapa hal. Dalam ingatan kakak laki-lakiku dan kakak laki-lakiku yang kedua, lampu-lampu yang kalian lihat ini masing-masing melambangkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan jika mereka bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka masih merupakan talenta tak tertandingi di generasi mereka yang seharusnya dengan mudah menjadi karakter tingkat kaisar. Namun orang-orang ini mempunyai dua kesamaan. Yang pertama adalah mereka sudah mati, dan yang kedua adalah, ketika mereka masih muda, mereka pernah melangkah ke jalan kaisar. Masing-masing lampu ini mewakili tokoh dikdaya tingkat kaisar yang pernah memasuki jalan kaisar. Pikiran Lin Ming dingin. Saat dia melihat api biru yang menyala-nyala ini, dia tidak bisa merasakan panas apapun darinya. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah nyala api ini membakar jiwa. Tentu saja, ini hanya perasaan saja. Jika mereka benar-benar jiwa maka mereka pasti sudah terbakar sejak lama. Demon Sin berkata, lampu wasiat di jalan kaisar tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibentuk secara alami. Jika tidak, dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang mampu mengukir kesan nyata dari semua karakter tak tertandingi ini, dengan sempurna menjaga aura dan keagungan mereka. Jika aku tidak salah, maka setiap jenius tak tertandingi di zamannya yang telah memasuki jalan kaisar akan dikenang oleh jalan kaisar. Setelah mereka mati, lampu akan terbentuk di sini sebagai simbol mereka. Saat Lin Ming mendengar Demon Sin berbicara, dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Jalan kaisar, apa itu? Kekuatan di bawah jurang iblis abadi yang berada di balik kutukan mistik, apa itu juga? Setelah setiap seniman bela diri meninggal, api akan menyala sebagai simbol mereka. Lalu, apa yang sering diingat oleh jalan kaisar? Bagian dari keinginan mereka, energi rohani, atau mungkin tanda jiwa. Bahkan eksistensi tak tertandingi seperti Kaisar Iblis, tokoh hebat bahkan di alam para dewa, masih tidak bisa melepaskan diri dari ingatan jalan kaisar. Setelah dia binasa di alam para dewa, jalan kaisar juga membentuk sekelompok cahaya yang berhubungan dengannya. Layaknya manusia fana yang tidak bisa lepas dari siklus samsara, para jenius tak tertandingi yang melangkah ke jalan kaisar juga tidak bisa melepaskan diri dari takdir mereka. Tidak peduli betapa tak tertandinginya mereka dalam hidup, mereka tetap kembali ke sini, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi di ujung jalan kaisar, terlepas dari apa yang ada di kedalaman terdalam dari jurang iblis abadi, dia tidak akan ragu untuk terus maju. Dunia ini besar, jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan.
Bahkan Kaisar Iblis, yang berdiri di hadapan puncak seniman bela diri yang sebenarnya, mungkin hanyalah orang kecil dan tidak berharga. Di masa lalu, untuk bersaing memperebutkan Magic Cube, dia telah mati. Kubus ajaib yang telah memusnahkan 10.000 pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa, dari mana asalnya juga. Semua keberadaan yang kuat dan misterius ini tidak menyebabkan Lin Ming kecewa atau bahkan merasa rendah diri. Sebaliknya, tidak ada apapun dalam dirinya kecuali semangat juang yang tak terbatas. Dia telah menetapkan tekadnya yang kuat untuk melangkah ke puncak tertinggi seni bela diri, dan melihat dengan baik seperti apa pemandangan dari puncak itu. Bab 616, Pertempuran Keinginan. Lin Ming mengikuti jalan Kaisar, maju selangkah demi selangkah. Setiap sekitar 100 kaki, akan muncul nyala api biru yang tenang dan menakutkan, menyala di udara seperti ilusi spektral. Guyu, 9.000 tahun, dia adalah pemuda heroik tak tertandingi dari ras iblis raksasa. Berjudul Asura of Fascination Sky Split Tower, dia meninggal pada usia 30 tahun. Setiap kali Lin Ming melihat cahaya wasiat baru muncul, nama seniman bela diri yang berhubungan dengan cahaya itu akan muncul di benaknya. Menara Sky Split yang menarik adalah salah satu dari 12 menara Sky Split. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jalan Kaisar ini bukan hanya para elit muda yang heroik di Menara Pencakar Langit Kutub, namun juga 11 Menara Pencakar Langit lainnya. Bahkan mungkin saja jalan Kaisar yang ditemukan di 11 Menara Pencakar Langit lainnya semuanya berada di jalur yang sama. Kehendak Kaisar memenuhi setiap inci jalan Kaisar. Bukan hanya itu, tapi saat Lin Ming bergerak maju, itu menjadi semakin kuat. Setelah Lin Ming melewati cahaya wasiat Guyu, cahaya itu padam dengan sendirinya. Sepanjang jalan, setiap kali Lin Ming melewati cahaya itu secara alami akan memudar. Sejauh ini, dia telah melewati 10 lampu, dan 10 lampu telah padam. Xiao Yu, 3.000 tahun yang lalu dia adalah putri surgawi Fei yang bangga. Asura berjudul Menara Pencakar Langit Awan Surgawi. Pada usia 36 tahun, dia binasa, budidayanya di alam Fei King Bintang 5, saat Lin Ming melihat surat wasiat ke-11 menyala, beberapa informasi tentang Xiao Yu muncul di benaknya. Saat dia melewati cahaya ini, cahaya itu juga memudar. Lin Ming menemukan bahwa semua seniman bela diri yang dia lihat sejauh ini belum hidup sampai usia 40 tahun. Setiap orang telah meninggal ketika budidaya mereka paling banyak adalah Fei King Bintang 5 atau Bintang 6. Ketika Lin Ming membaca buku tebal tanpa nama itu, Kaisar Peerless telah menempati sebagian besar halaman. Apakah lampu wasiat dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar berada jauh di belakang? Memikirkan hal ini, Lin Ming melanjutkan, perlahan dan hati-hati. Dia bisa merasakan tekanan dari kehendak Kaisar yang semakin kuat. Lin Ming, hati-hati. Saat Lin Ming melewati lampu wasiat lain, dia tiba-tiba mendengar suara Demon Sin memanggil. Tepat setelah itu, sinar cahaya terang dipancarkan dari cahaya wasiat dan menusuk ke Lin Ming. Bang! Tekanan besar tiba di lautan spiritual Lin Ming. Dia meringis, mundur selangkah sambil segera memutar niat bela diri samsara untuk memblokir tekanan ini. Namun saat ini, sepertinya tubuhnya telah terpisah dari jiwanya. Semangat juang memenuhi hatinya. Semangat juang ini bukan milik Lin Ming, melainkan berasal dari cahaya itu. Medan perang berdarah. Dataran pembantaian dan kematian yang tak ada habisnya. Seorang seniman bela diri lapis baja bertarung dengan seluruh tubuhnya. Dalam Lin Ming, dia bisa dengan jelas merasakan energi neraka dari tempat pembunuhan yang tak ada habisnya. Perasaan itu tiba-tiba menghilang di sini. Dengan suara hembusan angin lewat di atas, lampu pun padam. Sudah berakhir, Lin Ming melihat cahaya itu. Dia memiliki kesan samar tentang pria yang terukir pada relief itu. Namanya adalah Zhang Jun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu. Dalam hidupnya, dia adalah talenta yang tiada taranya di generasinya. Dia meninggal sebelum waktunya, hanya satu langkah lagi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati. Itu tadi adalah, Lin Ming, apa yang kamu rasakan barusan adalah semangat pertempuran yang ditinggalkan oleh seniman bela diri ini. Semua lampu di samping jalan Kaisar ini berisi kehendak para pembangkit tenaga listrik yang telah mati. Saat Lin Ming berjalan, dia sudah melewati selusin lampu. Kekuatan yang melekat pada keinginan mereka sangat kecil, namun saat ini cahaya Zhang Jun sebenarnya berisi keinginan besar yang menghantam lautan spiritualnya. Meskipun dia mampu menanggungnya, dia terpaksa mengambil langkah mundur. Lin Ming, aku ingat sekarang. Paruh pertama jalan Kaisar adalah ujian untuk menanggung kehendak Kaisar. Cahaya-cahaya yang pertama kali kamu temui hingga saat ini semuanya berasal dari seniman bela diri lemah yang bahkan belum membentuk kehendak Kaisar secara utuh, sehingga kamu dapat dengan mudah melewatinya. Namun mulai sekarang, setiap langkah yang Anda ambil akan jauh lebih sulit daripada langkah sebelumnya. Jalan Kaisar ditaburi dengan kemauan besar dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa dalam kamu bisa melangkah, semuanya akan bergantung pada apakah kamu bisa menolak keinginan mereka atau tidak. Saya mengerti. Lin Ming melirik ke belakangnya. Sudah jelas sekarang bahwa setelah dia berhasil menahan keinginan seorang seniman bela diri, cahaya keinginan mereka akan padam secara alami. Yang selanjutnya, Lin Ming melihat cahaya di depannya dan terkejut melihat cahaya ini menyala beberapa kali lebih terang daripada yang sebelumnya. Nyala api sudah 2 kali lebih besar. Lebih tepatnya, setelah lampu ini, lampu-lampu berikutnya akan terus menjadi semakin terang benderang.
Ini juga melambangkan bahwa kehendak kaisar yang melekat pada lampu-lampu ini juga menjadi lebih kuat. Sekarang, Lin Ming sudah siap. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya ke kondisi halus saat dia secara bersamaan memutar niat bela diri samsara, dan kemudian melangkah lebih jauh ke jalan kaisar. Saat dia melewati surat wasiat berikutnya, Lin Ming merasakan tekanan besar lainnya menyelimutinya, bahkan lebih hebat dari yang sebelumnya. Membunuh, membunuh. Lin Ming langsung merasakan jiwa dan tubuhnya terpisah, pikirannya tiba dalam dimensi yang benar-benar terpisah. Pada saat ini, iblis setinggi 10 kaki sedang menebasnya dengan kapak besar. Tindakan yang dangkal, Lin Ming dengan dingin mendengus. Meskipun serangan musuh ini tampak mematikan, kenyataannya serangan itu penuh dengan lubang. Kecepatannya lambat sampai-sampai tidak masuk ke matanya. Dia mundur selangkah dan mengembangkan tombak komet ungu. Dia ingin menggunakan Chasing Thunder untuk menghadapi iblis ini, ketika saat ini, Lin Ming terkejut. Jangankan menggunakan Chasing Thunder, bahkan mengeluarkan tombaknya pun terasa sangat lambat. Perasaan ini sama seperti jika Lin Ming telah kembali ke tahap transformasi tubuh. Setelah terbiasa dengan batas kecepatan dan kekuatannya sendiri, dia merasa sulit beradaptasi hingga tiba-tiba kehilangan semua ini. Apa yang sedang terjadi? Melihat kapak besar menebangnya, murid Lin Ming berkontraksi. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming mundur ke belakang, tapi kecepatannya beberapa lusin kali lebih rendah dari kondisi puncaknya. Terlalu lambat. Lin Ming hanya bisa tak berdaya menyaksikan kapak besar berwarna merah darah itu memotong tubuhnya, tepat di tengah. Rasa sakit yang hebat sepertinya keluar dari jiwanya. Saat ini, perasaan kematian begitu nyata. Sejak Lin Ming mulai berlatih seni bela diri, dia telah menghadapi situasi hidup atau mati beberapa kali, mendekati pintu kematian dalam banyak situasi ini. Tapi, itu hanya mendekati kematian, belum pernah seperti hari ini di mana dia menyaksikan dia dipotong menjadi 2. Darah segar menyembur keluar, wajah Lin Ming memelintir kesakitan dan perasaan kematian menyebar melalui lautan spiritualnya. Niat bela diri samsara, kaca, Lin Ming dengan paksa memutarbalikkan simbol energi mematikan itu. Semuanya hanya ilusi. Saya telah berlatih seni bela diri selama hampir 8 tahun, dan hati saya terhadap seni bela diri telah ditempa di setiap langkahnya. Aku tidak akan membiarkan Fata Morgana membunuhku. Pikiran Lin Ming melintas dengan pemikiran ini. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan nyata membengkak di dalam tubuhnya, membuatnya merasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang terpotong menjadi 2 ditampar kembali, langsung beregenerasi. Lin Ming meraih tombak komet ungu dan menyodorkannya. Mengejar guntur, busur listrik kecil mendesis di sekitar tombak komet ungu. Busur listrik ini terlalu lemah, dia pada dasarnya tidak dapat menggunakan Chasing Thunder. Kekuatanku berkurang 99%. Lin Ming belum pernah merasa tidak berdaya ini sebelumnya. Meskipun kekuatannya tiba-tiba meningkat sekarang, dia masih mampu melakukan serangan lemah seperti itu. Tapi yang mengejutkan Lin Ming adalah iblis besar di depannya sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam serangan terakhir itu. Ia dengan lemah berdiri di sana saat tombak Lin Ming menembus tubuhnya. Dengan jeritan yang menyedihkan, ia meleleh menjadi genangan darah dan nanah. Ilusi itu menghilang dan Lin Ming kembali ke jalan kaisar. Dia masih berdiri di jalan papan yang sepi itu, dan lampu wasiat di sampingnya kini telah padam. Dia meninggal. Lin Ming merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Ilusi yang dia rasakan terlalu nyata. Ada saat di mana dia mengira dia telah mati. Dibelah 2 telah meninggalkan rasa sakit yang mendalam di jiwanya, seolah jiwanya terbelah 2. Lin Ming yakin bahwa bahkan secara fisik dipotong menjadi 2 seperti itu tidak akan terlalu menyakitkan. Apakah itu hanya pertarungan keinginan? Lin Ming bertanya. Ya, itu adalah pertarungan keinginan. Kamu merasakan kekuatanmu melemah 99% karena kemauanmu belum terwujud, apalagi mengembun menjadi semangat bertarung. Jadi, di dunia kemauan itu, kamu sebenarnya lemah. Saya benar-benar lemah. Lin Ming mengangguk. Iblis yang dia hadapi tadi sudah lemah hingga menjadi berantakan total. Gerakannya lambat dan menggelikan, semua yang dilakukan iblis hanyalah untuk penampilan saja. Tapi untuk Lin Ming, menghadapi orang iblis yang biasanya bisa dia bunuh tanpa mengangkat jarinya, dia sebenarnya telah dipotong menjadi 2. Jika itu tidak lemah lalu apa? Demon Sin tersenyum licik, menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku bilang kamu lemah, tapi itu hanya dibandingkan dengan kehendak kaisar yang sebenarnya. Faktanya, level kelemahanmu sudah tidak normal. Anda harus tahu bahwa 99% seniman bela diri yang pertama kali menghadapi serangan keinginan bahkan tidak akan mampu melakukan serangan balik. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya saat serangan musuh membelah tubuh mereka. Dan yang saya bicarakan adalah seorang jenius tingkat atas, bahkan tidak disebutkan seorang seniman bela diri biasa. Seorang seniman bela diri biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjalani uji coba peleburan semacam ini. Lautan spiritual mereka akan langsung dihancurkan oleh kehendak kaisar. Oh, Lin Ming sedikit terkejut. Memang benar, tekadnya selalu menjadi aspek yang paling mengesankan. Jika kemampuan Lin Ming dapat diatur secara berurutan, maka kemauannya akan menjadi yang pertama, diikuti oleh persepsinya dan kemudian bakat alaminya. Hei, nak, orang suci ini jarang memuji orang lain, jadi kenapa reaksimu begitu dingin? Anda berada di alam Siantian yang ekstrim, tetapi seniman bela diri lainnya berada di alam inti berputar,
alam Raja Iblis, alam Raja Fei, dan jika persepsi mereka buruk, bahkan seniman bela diri penghancur kehidupan pun mungkin berada di bawah Anda. Tidak ada batasan di dunia ini, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan surga yang lebih tinggi. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia telah mengalami banyak hal dalam perjalanannya menuju puncak seni bela diri sejauh ini. Dia sangat menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur, tetapi perbedaan terbesar yang membedakannya dari katak-katak lainnya adalah dia menyadari betapa hebatnya dunia luar. Dalam pertarungan tadi, aku merasa tekadku melemah, menjadi lebih kuat. Ketika Lin Ming menerobos ilusi, dia merasakan masuknya kekuatan ke dalam keinginannya. Meskipun dia telah meninggalkan ilusinya, kekuatan itu masih tetap ada, secara permanen menjadi bagian dari dirinya. Tentu saja, inilah keuntungan mengerikan dari jalan kaisar, ia mampu meredam keinginan Anda. Jika kamu bisa menahannya maka kamu bahkan bisa membentuk semangat bertarungmu sendiri. Demon Sin dengan bersemangat berkata, pada saat itu, kamu tidak akan lagi merasa lemah dalam dunia kemauanmu, bahkan, mungkin saja kamu akan menjadi lebih kuat daripada kenyataan. Bab 617, Satu Cahaya Satu Dunia. Aku akan menjadi lebih kuat di dunia kemauan daripada di dunia nyata. Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Lalu apa yang terjadi jika aku membunuh orang lain di dunia wasiat? Akankah mereka mati di dunia nyata? Atau apakah mereka akan terkena dampak lain? Demon Sin berkata, jika kamu benar-benar bisa menghancurkan keinginan orang lain di dunia kemauan maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Lin Ming merasakan hawa dingin merayapi punggungnya saat dia mendengar ini, tapi aku seharusnya mati sekarang. Kapak berdarah itu sudah membelahku menjadi dua, tapi aku belum mati. Demon Sin terkekeh, hehe, orang suci ini berkata bahwa kamu hanya akan mati jika keinginanmu dihancurkan di dunia keinginan. Orang suci ini tidak mengatakan bahwa Anda akan mati jika tubuh Anda dipotong menjadi dua dalam surat wasiat. Menghancurkan keinginan seseorang tidaklah sesederhana kelihatannya. Aku mengerti, Lin Ming mengangguk. Dia telah jatuh ke dalam pola pikir bahwa dipotong menjadi dua akan membunuhnya. Namun kenyataannya, dunia kehendak mempunyai seperangkat hukum yang berbeda yang mengaturnya. Mungkin, di dunia wasiat, terpotong menjadi dua sama saja dengan luka ringan. Demon Sin melanjutkan, di dalam dunia wasiat, terbelah dua, dipenggal, atau bahkan dihancurkan tidak akan membunuhmu. Inilah sebabnya mengapa ada banyak seniman bela diri yang ketika mereka mencapai level tinggi, seperti yang Anda sebut sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, jika mereka memiliki keyakinan pada kemauan mereka sendiri, mereka akan bertanding di dunia kemauan. Di sana, tidak mudah untuk terluka. Tapi tentu saja, dalam pertarungan hidup atau mati yang nyata, mereka akan menggabungkan kekuatan dunia kemauan mereka dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya menjadi satu kesatuan dan bertarung di dunia nyata. Ini juga cara mereka menggunakan tingkat kekuatan tertinggi mereka. Setiap kali Demon Sin menyebut tokoh dikdaya tingkat kaisar dan talenta tingkat kaisar di benua tumpahan langit, dia biasanya menambahkan sesuatu yang mengejek sebelumnya, seperti yang disebut. Jelas sekali, baginya, pembangkit tenaga listrik ini tidak lebih dari antek kelas rendah. Jika mereka pergi ke alam para dewa tingkat yang lebih tinggi, mereka bahkan tidak akan memasuki mata Demon Sin. Pertarungan di dunia kemauan hanya melihat seberapa kuat atau lemah kemauanmu, kekuatan tempurmu yang sebenarnya tidak relevan. Di dalam dunia kemauan, Anda adalah dewa. Anda dapat berkreasi dan menjadi apapun yang Anda inginkan. Contohnya, selama kemauanmu cukup kuat, kamu bisa menciptakan harta karun tingkat surga, harta karun tingkat suci, monster panggilan yang kuat, monster kontrak, atau jika tekadmu sudah mencapai batasnya, kamu bahkan bisa memanggil dewa binatang. Selama kemauanmu cukup kuat, kamu dapat sepenuhnya menyapu bersih semua lawan meskipun mereka beberapa kali lebih kuat darimu di dunia nyata. Ciptakan harta karun suci, buat monster kontrak, atau bahkan dewa binatang. Lin Ming terkejut. Aku bahkan bisa menciptakan dewa binatang. Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan dewa binatang? Di dalam dunia kemauan, dewa binatang yang kamu ciptakan akan benar-benar memiliki kekuatan dewa binatang. Tapi, itu hanya sebatas kemauan dunia. Seperti yang dikatakan orang suci ini, di dunia itu, kamu adalah dewa. Keinginan adalah simbol penting apakah seorang seniman bela diri tingkat tinggi itu lemah atau kuat. Semakin cepat Anda memahami semangat pertempuran, semakin besar manfaatnya bagi masa depan Anda. Ini karena semangat bertarung, terlepas dari persepsi Anda, peluang keberuntungan, semangat seni bela diri, dan faktor-faktor lain seperti itu, seringkali tumbuh secara alami seiring dengan kultivasi Anda. Lin Ming, jalan kaisar ini adalah kesempatanmu. Sekalipun kekuatanmu tidak tumbuh di sini, kamu tetap harus mulai membentuk fondasi semangat bertarungmu. Ketika Anda mencapai batas yang tinggi, kemauan Anda, yang pada dasarnya adalah semangat bertarung Anda, akan menjadi bagian besar dari kekuatan Anda. Bukan hanya itu, tapi pada level itu bahkan akan menjadi bagian integral dari gaya bertarung Anda. Orang-orang di level itu juga akan lebih menghormati seniman bela diri yang memiliki kemauan yang kuat. Aku mengerti. Lin Ming mengangguk. Kemampuan yang sama seringkali memiliki nilai yang berbeda bagi orang yang berbeda. Misalnya, di kerajaan Sky Fortune, meskipun tuan tanah dan pedagang memiliki jumlah kekayaan yang sama, status tuan tanah akan lebih tinggi daripada status pedagang.
Hal ini karena pertanian lahan dianggap sebagai bisnis yang lebih sah, sedangkan menjadi pedagang adalah kelas yang lebih rendah, meskipun mereka memperoleh jumlah uang yang sama. Faktanya, setelah banyak pedagang memperoleh kekayaan, mereka seringkali membeli properti dalam jumlah besar dan menjadi tuan tanah lokal, meskipun keuntungan dari properti tersebut jauh lebih rendah. Lin Ming, lanjutkan. Jika kamu bisa menggunakan jalan kaisar ini untuk meredam keinginanmu secara menyeluruh, maka hal itu akan mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhanmu di masa depan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya akan. Lin Ming sangat gembira karena dia bertemu Demon Sin dari ruang Magic Cube. Dengan bimbingannya, lebih mudah untuk melihat jalan di depannya. Kalau tidak, jika dia datang ke jalan kaisar dan menggunakan peningkatan kekuatannya sebagai satu-satunya tujuan, dia akan melewatkan kesempatan langka ini. Melanjutkan sepanjang jalan kaisar, lampu wasiat yang muncul berasal dari kaisar semu, menyala lebih terang dari sebelumnya. Saat Lin Ming melangkah maju, sebuah cahaya menyala, dan dia sekali lagi muncul di dunia keinginan. Hahaha, tawa bergema di telinga Lin Ming seperti petir. Ini adalah suara yang datang dari dunia kemauan ini. Semakin kuat tekadnya, suaranya akan semakin menggemparkan dan menghancurkan bumi. Kaca, antara langit dan bumi, petir besar menghantam tanah. Seorang seniman bela diri Goliat dengan rambut merah penuh memegang tombak dan bergegas menuju Lin Ming. Konsep guntur, Lin Ming terkejut menemukan bahwa bahkan di dunia kemauan, masih ada manifestasi hukum. Dengan konsep guntur dikombinasikan dengan keterampilan tombak aneh ini, serangan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semu ini tentu saja kuat, hanya saja kecepatannya lambat. Jelas sekali bahwa keinginan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar ini sangat lambat. Mungkin karena sudah terkikis seiring berjalannya waktu, atau mungkin karena jumlah kemauan yang tertinggal dalam cahaya tidak banyak, jika tidak, momentum serangan pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar ini akan menjadi sangat besar, lebih dari ini. Lin Ming langsung menghadapi tombak pembangkit tenaga listrik Goliat ini. Dia tidak menghindar, hanya menusukkan tombaknya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, mustahil untuk menghindar. Engah, dua semburan darah keluar seperti pancuran hujan. Di dunia kemauan, tubuhnya yang tertusuk adalah rasa sakit yang luar biasa seolah jiwanya tercabik-cabik. Lin Ming awalnya tidak cocok dengan keinginan kaisar semu ini. Namun, kekuatan dari keinginan kaisar semu ini tidak mampu menopang dirinya sendiri, setiap kali sedikit dari kekuatan ini dikonsumsi, itu akan hilang. Tapi untuk Lin Ming, keinginannya sebenarnya tumbuh tanpa akhir. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Setelah pertempuran yang mengerikan dan penuh kekerasan, Lin Ming berhasil menghancurkan pembangkit tenaga listrik kaisar semu Goliat. Ho, lampu wasiat yang sesuai telah padam, dan Lin Ming dikeluarkan dari dunia wasiat. Saya sebenarnya bisa memahami banyak hal dari keterampilan seni bela diri para senior ini. Selain meredam keinginannya, ketika kaisar semu itu menyerang tadi, gerakan yang mengandung konsep guntur memberi Lin Ming beberapa inspirasi. Karena kemauan yang ditinggalkan kaisar semu ini sudah sangat lemah, serangannya lambat dan kekuatan serangannya juga rendah. Dengan cara ini, misteri dalam serangan tersebut terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Jika aku tidak salah, maka sebagian besar elit heroik muda yang memasuki jalan kaisar mungkin menggunakan sebagian besar energi mereka untuk mempelajari gerakan dan konsep lawan mereka. Bahkan Yan Qi dan Maha, sebagai yin yang mahir dalam kekuatan jiwa, mungkin juga mencoba memahami konsep dan gerakan ini. Hanya saja pada saat yang sama mereka mungkin mencoba mencari cara untuk menangkap sebagian dari kehendak kaisar ini untuk digunakan sendiri. Namun, tidak peduli berapa banyak kehendak kaisar yang mereka tangkap, pada akhirnya itu bukan milik mereka, jadi tidak ada kapasitas untuk berkembang. Gerakan dan konsep pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar dan kaisar tidak diragukan lagi berharga. Tapi dibandingkan dengan mengendalikan kemauan dan membentuk semangat bertarung, itu jauh lebih penting. Itu tidak ada bandingannya. Namun, Yan Qi dan Maha tidak bisa disalahkan karena berpikiran picik. Tekad mereka sendiri terbatas, jadi peluang mereka untuk membentuk semangat bertarung mereka sendiri sangatlah kecil. Biasanya di benua iblis suci, seorang seniman bela diri akan membentuk semangat bertarungnya sendiri saat mereka menjadi kaisar yang tak tertandingi. Adapun Yan Qi dan Maha, keduanya hanya memiliki budidaya Raja Iblis bintang 1 dan 2. Selain itu, Yan Qi dan Maha hanya berasal dari latar belakang sekte yang relatif normal. Sekte-sekte ini tidak pernah menghasilkan tokoh dikdaya setingkat kaisar, jadi pengetahuan dan warisan roh pertempuran yang mereka miliki tidak ada artinya sama sekali. Yan Qi dan Maha sama sekali tidak mengetahui metode untuk membentuk semangat bertarung, dan mereka juga tidak memahami pentingnya hal tersebut. Lin Ming dengan hati-hati mengingat serangan dari penatua tertinggi tadi, dan setelah melihat beberapa wawasan, dia dengan tegas beralih ke cahaya semangat pertempuran berikutnya. Dibandingkan nyala api terakhir, nyala api ini terlalu terang. Itu sangat bersinar dan mempesona, seperti matahari yang lebih kecil dan lebih gelap. Pikiran Lin Ming bergerak, matanya terpaku pada relief di bawah cahaya, dan dia melihat bahwa memang benar, wasiat ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati yang telah mati. Gu Xiao, setan raksasa. Dia berjalan keliling dunia 6.000 tahun yang lalu. Dia menjadi kaisar iblis pada usia 109 tahun, dan binasa pada usia 130 tahun. Ketika dia meninggal, budidayanya adalah kaisar iblis bintang 1. Informasi tentang Gu Xiao muncul di benak Lin Ming.
Tanpa diragukan lagi, jika Gu Xiao ini bisa menjadi Kaisar Iblis maka dia adalah seorang talenta setingkat Kaisar. Namun, setelah menjadi Kaisar Iblis, dia hanyalah Kaisar Iblis yang paling biasa. Semua yang bisa menjadi Kaisar Iblis adalah talenta setingkat Kaisar. Ingin menonjol di antara kerumunan jenius yang mengerikan ini sangatlah sulit. Gu Xiao telah menjadi Kaisar Iblis pada usia 109 tahun, pencapaian ini bukanlah pencapaian yang dini. Faktanya, bakatnya jauh lebih buruk daripada bakat Xiao Yu dan Gu Yu sebelumnya. Keduanya telah mendapatkan kejayaan menjadi asura berjudul. Jika mereka tidak mati di usia yang begitu muda, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang mampu melompati barisan untuk bertarung bahkan setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Apa yang akan dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati. Bahkan jika orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang paling biasa, mereka masih merupakan eksistensi yang bahkan tidak bisa dia bandingkan. Dia tentu saja harus sangat tulus dalam pertempuran ini. Melangkah ke dalam jangkauan lampu wasiat Gu Xiao, Lin Ming hanya merasa seolah-olah dia telah melintasi penghalang ruang angkasa, tiba di dimensi yang sama sekali berbeda. Satu cahaya, satu dunia. Kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati sudah cukup untuk mewujudkan dunia mereka sendiri. Ketika kehendak Lin Ming memasuki dunia ini, dia merasa seperti manusia yang dijatuhkan telanjang ke padang salju musim dingin. Rasa dingin yang dingin seperti ini sudah cukup untuk membekukan sumsumnya. Niat membunuh yang kental tiba-tiba memenuhi udara. Dengan suara gemerisik, seekor ular piton besar tiba-tiba muncul dari udara tipis dan membunuh jalannya menuju Lin Ming. Sebuah transformasi. Lin Ming ingat bahwa Demon Sin mengatakan bahwa dalam dunia kemauan, seorang seniman bela diri adalah dewa. Mereka dapat mengubah keinginan mereka menjadi berbagai bentuk untuk membunuh musuh-musuh mereka. Ular piton raksasa di depannya kemungkinan besar adalah bentuk transformasi dari kehendak Kaisar. Piton ini panjangnya lebih dari 100 kaki dan tubuhnya setebal pinggang Lin Ming. Ini membuka rahangnya yang besar dan menggigit Lin Ming. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada beberapa seniman bela diri terakhir. Dengan kecepatan Lin Ming, mustahil baginya untuk menghindari gigitan ini. Dia dengan keras mengertakkan giginya dan menusukkan tombak komet ungu ke dalam mulut ular piton yang terbuka. Membawa konsep guntur, tombak komet ungu itu seperti sambaran petir yang melesat ke rahang atas ular piton. Darah menyembur keluar, tapi ular piton itu juga menggigit Lin Ming. Bang! Bumi retak saat kepala raksasa ular piton itu menabraknya, dan Lin Ming ditelan ke dalam perut ular piton itu. Lin Ming, kamu bukan tandingan Kaisar Will ini. Segera mundur. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Bab 618, Kehendak yang bersinar. Perut ular piton itu seperti dunia yang terpisah. Terkunci di dalam, Lin Ming terlempar seperti daun di tengah badai. Bang! Kesadarannya hancur, Lin Ming terbatuk kaku, langsung merasa seperti kehilangan kesadaran akan keberadaannya sendiri. Otaknya kacau, dan indranya kacau, seolah-olah dia telah terputus dari semua kontak dengan dunia luar. Lin Ming, cepat mundur dari dunia kemauan. Jika kamu menderita kerusakan parah di dunia jalan Kaisar, kamu tidak akan mati tetapi itu akan merusak keinginanmu. Demon Sin berteriak. Namun dalam situasi ini, suaranya tidak lagi mencapai telinga Lin Ming. Kekacauan merajalela. Setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, pusaran air lemah terbentuk dalam kekacauan ini. Setelah pusaran air ini muncul, pusaran itu mulai mengembang secara perlahan dan bertahap, berputar semakin cepat. Di tengah pusaran air ini ada cahaya biru, cahaya ini adalah inti dari keinginan Lin Ming yang tak ada habisnya. Setelah cahaya biru ini muncul, ia melesat seperti pedang vorpal, menembus ruang. Dengan suara robekan, kekosongan itu sendiri seakan terkoyak. Cahaya biru menembus semuanya, langsung menembus punggung ular piton. Reformasi tubuh. Dalam pikiran Lin Ming, keinginannya berdenyut dengan keyakinan yang kuat. Selama kemauannya cukup kuat, dia adalah dewa di sini. Dia bisa mengendalikan semuanya. Dalam kehampaan, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar bersama, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Lin Ming, memulihkan semua indranya. Melihat Lin Ming muncul kembali, mata anak anjing Demon Sin berputar sempurna. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Ming akan mampu keluar dari tubuh ular piton dan melepaskan diri dari bahaya. Ini adalah binatang buas yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Sesa, piton itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat ia berlari ke depan sekali lagi. Komet ungu. Lin Ming mengulurkan tangannya dan tombak komet ungu langsung muncul di telapak tangannya. Berkobar di batang tombak, guntur dan nyala api melolong. Menembus pelangi, tombak dan manusia menjadi satu. Lin Ming menembak langsung ke arah ular piton. Setelah keinginannya mengalami transformasi lain sekarang, kekuatan serangan Lin Ming telah melonjak pesat. Di sisi lain, ular piton itu sendiri terluka parah. Peng! Lin Ming terbang ke depan dengan tombak, langsung menembus rahang ular piton. Piton itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat air mancur darah mengalir keluar dari kepalanya. Tubuhnya mulai berputar dan berputar dengan keras, perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk melawan sebelum berubah menjadi aliran cahaya yang melayang. Pada saat berikutnya, Lin Ming menarik diri dari dunia keinginan. Di depannya, lampu yang melambangkan wasiat Gu Xiao masih menyala terang seperti sebelumnya bahkan tanpa sedikit pun padam. Ini berarti Lin Ming tidak mampu menahan keinginan Gu Xiao.
Lin Ming baru saja menghancurkan ular piton yang diciptakan oleh kehendak Gu Xiao. Lin Ming, pada kenyataannya, gagal membunuh tubuh utama. Saat ini, terlalu sulit baginya untuk menghadapi keinginan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ini adalah kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Pertarungan baru-baru ini telah menghabiskan banyak energinya. Wah, kamu benar-benar jenius yang luar biasa. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin memujinya. Hari ini, kamu telah membuat kemajuan luar biasa dengan kemauanmu. Jika terus berkembang seperti ini maka kamu mungkin benar-benar bisa membentuk semangat bertarungmu sendiri sebelum mencapai Revolving Core. Selain dari semua aspek bakat lainnya, dengan kemauan sendiri, kamu adalah junior paling luar biasa yang pernah saya lihat. Membentuk semangat bertarung sebelum Revolving Core. Mata Lin Ming menyala dengan cahaya menyala-nyala. Dia semakin mengetahui apa itu semangat bertarung. Baginya, jika dia ingin menggunakan jalan kaisar untuk menerobos ke ranah inti berputar, maka itu akan mudah. Tapi jika dia bisa memadatkan semangat bertarungnya sekarang, maka itu akan memberikan manfaat tak terbatas untuk pertumbuhannya di masa depan. Sepertinya Gu Xiao bahkan belum membentuk semangat bertarung. Ya, Gu Xiao hanyalah kaisar iblis biasa yang paling rendah. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati yang memiliki semangat bertarung akan meninggalkan keinginan yang lebih menakutkan. Jika saat ini kamu menghadapi kehendak kaisar yang memiliki semangat bertarung, maka kamu akan langsung hancur berkeping-keping. Jika kamu bisa meredam keinginanmu hingga kamu bisa menahan dampak semacam itu, maka kamu mungkin bisa membentuk benih semangat bertarung dalam keinginanmu. Dalam jarak puluhan ribu mil yang terdiri dari stepa pembantaian darah, selain 12 kota utama, ada juga kuil berwarna merah darah. Kuil ilahi pembantaian darah adalah namanya. Di dalam kuil ini tinggallah penguasa stepa pembantaian darah, dan juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di stepa pembantaian darah, Luosa. Berjudul High Lord Divine Demon, Luosa juga merupakan satu-satunya Heavenly Demon bersayap 12 dari 12 menara Sky Split. Pintu raksasa berwarna merah darah terbuka dan Luosa melangkah keluar dari kuil besar, jubah merahnya terseret ke tanah saat langkah kakinya bergema di kehampaan. High Lord Divine Demon tingginya 15 kaki, setinggi dua pria dewasa. Dia dianggap raksasa bahkan di antara iblis raksasa dan Goliat yang sudah tinggi. Ayah, saat ketua tertinggi iblis ilahi meninggalkan kuil, seorang pria parubaya, sudah berlutut dengan satu kaki, menunggunya di luar. Pria parubaya ini mengenakan jubah biru tua dan matanya sedalam bintang di langit hitam legam. Jika Lin Ming bisa melihat orang ini maka dia akan mengenalinya. Orang ini adalah pemimpin menara-menara Polaris, pemimpin tertinggi iblis tanpa batas. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Master menara-menara Polaris adalah putra Luosa. Ayah, aku sudah mengikuti instruksimu dan memperbudak Lin Ming. Ketua tertinggi iblis ilahi mengangguk. Lin Ming, bahkan dengan segel budak ditanam di dalam dirinya, pasti akan berkembang dalam kemuliaan di masa depan. Dia akan menjadi dorongan besar bagi pasukan kita. Ayah, aku sudah mengirim Lin Ming ke jalan kaisar. Ketika dia muncul kembali beberapa bulan dari sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat satu langkah lagi. Jalan kaisar, Luosa tersenyum tipis. Eternal Demon Abyss telah meletus. Setiap menara pencakar langit telah mengirimkan banyak orang untuk memasuki jalan kaisar dan mendapatkan pengalaman. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, memasuki abyss iblis abadi, dan mengambil bagian dari harta karun. Lansin dari Menara Indah, Duan Mukun dari Menara Awan Surgawi, Zuan Yu dari Menara Lima Warna, semuanya adalah penerus masa depan tanah suci mereka, karakter yang dapat disebut orang suci dan putra suci. Orang-orang ini semuanya telah memasuki jalan kaisar. Duan Mukun bahkan masuk untuk kedua kalinya. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah. Saat ketua tertinggi iblis ilahi berbicara di sini, Master Menara-Menara Polaris mengerutkan kening. Orang-orang yang disebutkan ayahnya tadi bukan hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Mereka datang dari tanah suci dengan 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, beberapa di antaranya adalah Kaisar Fei Bintang 2 atau bahkan Kaisar Fei Bintang 3. Bahkan Bloodslater Steppes pun takut dengan negara adidaya ini. Mereka tidak punya pilihan selain membuka sebagian sumber daya mereka untuk keturunan elit tanah suci tersebut. Ini termasuk jalan kaisar dan bahkan jurang iblis abadi. Semua itu adalah kompromi. Letusan abis iblis abadi adalah kesempatan langka. Kamu juga akan masuk. Perintah ketua tertinggi iblis ilahi. Ya, ayah. Setelah letusan abis iblis abadi, kemungkinan kematian di dalamnya meningkat hingga lebih dari 30%. Master Menara-Menara Polaris memiliki kekuatan yang cukup, dan ditambah dengan pemahamannya selama bertahun-tahun tentang lingkungan abis iblis abadi, peluangnya untuk mati di dalam jauh lebih rendah. Bab 619, Pilihan Lin Ming. Jalan Kaisar, Dunia Kemauan. Darah menghujani dari langit. Tombak Lin Ming menembus binatang buas tipe harimau, namun tubuhnya juga disayat oleh cakar harimau itu. Seluruh bagian kanan tubuhnya benar-benar pecah saat potongan daging yang hancur beterbangan kemana-mana. Pertarungan semacam ini bisa disebut sangat tragis. Untungnya, pertarungan ini diadakan di dunia kemauan. Jika ini adalah dunia nyata, maka Lin Ming pun akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih dari luka yang begitu berat.
Ho, Lin Ming ditarik keluar dari dunia kemauan, tetesan keringat dingin yang tebal menetes ke wajah dan punggungnya. Separuh alasannya adalah karena dia telah menghabiskan banyak energi, dan separuhnya lagi karena rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Dalam pertarungan di dunia kemauan, perasaan terkoyak dan terkoyak masih ada. Segera setelah jiwa hancur, rasa sakit yang menusuk tulang akan menyusul. Meskipun keinginan Lin Ming sangat kuat, masih sulit untuk menahan rasa sakit ini selama berhari-hari. Saat Lin Ming meninggalkan dunia kemauan, dia terkejut saat melihat jalan kaisar di depannya. Jalan kaisar yang terbuat dari papan tunggal yang mengarah ke kegelapan hitam legam yang tak terbatas sebenarnya telah terbagi menjadi dua. Di depan Lin Ming, ada dua jalan kaisar. Jalan kaisar yang pertama sama seperti sebelumnya dengan lampu yang melayang di kedua sisinya. Namun di jalan kaisar yang lain, jalan itu malah dikelilingi oleh loh batu. Apa ini? Sebuah tes. Sebuah ilusi. Ini bukanlah ujian atau ilusi. Bagi Anda, ini adalah kesempatan, pilihan yang bisa Anda buat. Demon Sin berkata dari dalam lautan spiritual Lin Ming, kamu telah dikalahkan di depan surat wasiat Gu Xiao berkali-kali sekarang. Gu Xiao adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang belum mampu menciptakan semangat bertarungnya sendiri. Dia dapat dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang terburuk. Di belakang lampu wasiatnya terdapat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang telah memadatkan semangat bertarung mereka sendiri, termasuk Kaisar Iblis Bintang 2 dan Bintang 3. Mereka tidak hanya telah membentuk semangat bertarung mereka sendiri, tetapi hukum yang mereka rasakan telah mencapai batas yang sangat tinggi, puncak yang dapat dicapai oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini. Anda sudah terdampar di sini selama 10 hari. Jalan kaisar mungkin menyadari bahwa mustahil bagimu untuk melangkah lebih jauh, oleh karena itu jalan kaisar telah menciptakan jalan lain untukmu. Ini adalah pilihan yang dapat Anda pilih sehingga Anda tidak akan pergi tanpa mencapai apapun. Demon Sin pernah mengikuti Kaisar Iblis ke jalan kaisar. Situasi saat ini hanyalah tebakannya, tapi itu seharusnya kurang lebih benar. Dengan kata lain, aku bisa mengurangi kesulitannya. Lin Ming entah kenapa dipenuhi dengan perasaan kecewa. Hingga saat ini, dia telah bertemu dengan seniman bela diri yang kuat di mana-mana dan belum ada satupun seniman bela diri yang bakatnya melebihi kemampuannya. Tapi sekarang, saat dia melintasi jalan kaisar, dia malah terdorong hingga ke tingkat ini. Hanya 10 hari di sini dan dia diberi kesempatan untuk mengurangi kesulitannya. Dia jelas kecewa. Hehe, nak, kamu tidak perlu terlalu sedih. Setelah melewati seluruh jalan kaisar, Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jenis budidaya apa yang Anda miliki? Dan kamu masih ingin melintasi jalan kaisar? Bermimpilah. Jika itu benar-benar terjadi maka bukankah ketua tertinggi iblis tanpa batas atau penguasa wilayah iblis laut selatan akan hancur begitu saja di bawah kakimu? Wah, meskipun kemauanmu kuat, budidayamu terlalu rendah. Dibandingkan dengan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, perbedaannya terlalu besar. Tetap saja, orang suci ini sangat terkejut karena kamu mampu membunuh ular piton, kalajengking, dan harimau yang diciptakan Gu Xiao. Pada saat Gu Xiao telah membentuk ular piton, Demon Sin mendesak Lin Ming untuk segera meninggalkan dunia keinginan. Dia percaya bahwa Lin Ming akan dikalahkan tanpa pertanyaan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menang. Sehubungan dengan budidaya Lin Ming, ini benar-benar hanya mungkin karena dia adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Perbedaannya memang terlalu besar. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Selama lebih dari 10 hari dia telah melawan sisa wasiat Gu Xiao. Namun, dia belum pernah melihat wujud sebenarnya dari wasiat Gu Xiao. Setiap kali dia bertarung sesuai keinginan Gu Xiao pertama-tama akan mengirimkan 3 binatang buas untuk menghadapinya, ini adalah ular piton, kalajengking, dan harimau. Setelah 3 pertarungan ini, Lin Ming pada dasarnya menghabiskan setiap ons tekadnya. Lin Ming, ada banyak kristal setan darah kelas atas di cincin spasial Anda dan bahkan 2 tulang dewa setan kan. Fondasi Anda sangat kokoh. Jika Anda menggunakan kristal setan darah dan tulang dewa setan kelas atas ini, maka dengan temper dari jalan kaisar, akan sangat mudah bagi Anda untuk menerobos ke inti berputar dalam waktu singkat. Ketika itu terjadi, Anda dapat mulai membentuk semangat bertarung Anda dan itu akan jauh lebih mudah daripada sekarang. Setidaknya, kamu harus mampu mengalahkan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar biasa. Kultivasi berpengaruh pada kemauan. Semakin dalam keinginan seseorang, semakin mudah untuk membentuk semangat bertarung. Kehendak Lin Ming ulet dan tangguh, namun budidayanya tidak dalam dan latar belakangnya tidak mencukupi. Kemauan mudah untuk dihilangkan, tetapi membentuk semangat bertarung adalah cerita lain. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya berkonsentrasi penuh untuk menerobos ke Revolving Core, maka masih membutuhkan banyak waktu jika saya ingin fondasi saya tetap kokoh. Terlebih lagi, letusan abis iblis abadi akan berakhir dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah aku meninggalkan jalan kaisar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara aku dan ketua tertinggi iblis tanpa batas. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba membentuk semangat bertarung saya sendiri sedini mungkin. Keuntungan saya di masa depan juga akan lebih besar. Lin Ming ingin membentuk semangat bertarungnya sendiri saat dia masih berada di ranah Xiantian yang ekstrim. Dibandingkan dengan memadatkan semangat bertarungnya di Revolving Core atau Life Destruction, akan ada lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Ya,
Banyak orang yang memahami hal itu, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menindaklanjutinya. Siapa yang tidak ingin membentuk semangat bertarungnya sendiri secepatnya? Anda membuatnya terdengar semudah melipat kertas. Kehendak tidak sama dengan tubuh fisik. Sekali kemauan terluka, sangat sulit untuk disembuhkan. Jika kamu tidak dapat menahan penderitaan ini, kamu tidak hanya tidak akan dapat membentuk semangat bertarungmu sendiri tetapi kamu hanya akan menyebabkan kerusakan permanen pada keinginanmu. Demon Sin menggelengkan kepala anjing kecilnya, tidak terlalu menyetujui pilihan Lin Ming. Jalan Kaisar telah memberimu pilihan lain. Jalur kedua ini dikelilingi oleh tablet Kaisar. Hal ini terutama ditujukan untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan Anda. Jika Anda memilih jalan ini dan menjalaninya, maka dengan bakat Anda seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos ke Revolving Core. Kekuatan dan gerakan Anda semuanya akan meningkat pesat. Adapun jalan pertama, itu hanya bertujuan untuk melunakkan kemauan Anda. Jika Anda menempuh jalan itu maka kekuatan Anda tidak akan meningkat terlalu banyak. Jika Anda berhasil, maka keuntungan bagi Anda tentu saja tidak terhitung banyaknya. Namun, jika Anda kalah, bukan hanya tidak ada manfaatnya bagi Anda, namun Anda malah merusak kemauan Anda. Pikirkan baik-baik sebelum Anda menentukan pilihan. Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming mengerti. Dua jalan. Satu jalan ditujukan pada dunia kemauan dan jalan lainnya ditujukan pada kekuatan realistis. Bagi seniman bela diri di alam rendah, memiliki kekuatan yang lebih besar di dunia nyata jauh lebih berharga. Ini berlaku bahkan untuk Lin Ming. Maha, Kai Yang, dan orang lain seperti mereka, setelah dikalahkan dalam uji kemauan, kemungkinan besar menyimpang ke jalur lain ini untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan mereka. Lin Ming bisa membayangkan bahwa jika dia melangkah ke jalur kedua ini, kekuatannya akan meningkat tajam. Namun, jika dia tetap berada di jalur pertama, meskipun dia tidak melihat manfaat jangka pendek, hal itu akan memberikan manfaat tak terbatas untuk pertumbuhannya di masa depan. Jika Lin Ming melewatkan kesempatan ini maka akan menjadi sangat sulit untuk membentuk semangat bertarungnya. Dia bisa melupakan upaya untuk melakukannya selama ranah Xiantian. Jika dia bahkan tidak bisa membentuk semangat bertarungnya selama Revolving Core, maka dia hanya bisa menunggu sampai dia mencapai penghancuran kehidupan. Di dalam benua tumpahan langit dan benua iblis suci, membentuk semangat bertarung di alam penghancuran kehidupan adalah pencapaian kelas 1 yang bisa dibanggakan. Namun, jika pencapaian ini ditempatkan di alam para dewa, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Pandangan Lin Ming ditetapkan sangat jauh. Jika titik awalnya terus tertinggal dari para jenius di alam para dewa, lalu bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka jika dia benar-benar melonjak ke alam para dewa di masa depan? Tidak bisakah aku memilih kedua jalan sekaligus? Lin Ming tidak punya banyak harapan untuk ini tapi dia masih bertanya. Usaha yang bagus, teman. Anda bisa, jika Anda menyelesaikan jalan Kaisar. Pada saat itu, semua misteri jalan Kaisar akan terbuka untukmu. Anda dapat mengalami api kemauan, loh batu Kaisar, dan bahkan mungkin hal-hal yang tidak saya ketahui. Tapi, setelah melewati jalan Kaisar, kamu akan menjadi Kaisar yang tak tertandingi. Jika Anda ingin menyelesaikan jalan Kaisar sepenuhnya sekarang, maka itu mutlak, tidak mungkin. Jujurlah tentukan pilihan Anda, karena begitu Anda melakukannya, jalan yang lain akan hilang. Pilih sesukamu. Demon Sin berkata 3 kali berturut-turut, mengucapkan kata-kata ini dengan jelas untuk sepenuhnya menghilangkan semua fantasi Lin Ming yang tidak realistis. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan tegas berkata, saya memilih jalan kemauan. Demon Sin sepertinya sudah berharap Lin Ming akan membuat pilihan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan malas berkata, semoga berhasil. Orang suci ini akan tidur siang sekarang. Setelah jiwa Demon Sin terluka dia harus menghabiskan 90% waktunya beristirahat dalam tidur. Lin Ming tidak peduli dengan Demon Sin lagi. Dia duduk dan mulai mengatur pernapasannya. Dia mengeluarkan Blood Demon Crystal kelas atas dari cincin spasialnya dan mulai menyerap energi Blood Demon Crystal secara perlahan. Lin Ming tidak mengetahui hal ini, tapi saat dia menghadapi pilihannya di Jalan Kaisar, di dalam Jalan Kaisar Menara Indah, seorang gadis muda Fei yang cantik dan langsing juga membuat pilihannya. Gadis muda Fei ini memiliki rambut biru panjang dan matanya juga biru. Wajahnya cantik, tanpa cacat sedikitpun. Hanya saja di pipi bawah matanya terdapat beberapa sisik kecil berwarna biru. Namun sisik tersebut tidak merusak kecantikannya. Sebaliknya, mereka memberinya suasana misteri dan keajaiban. Dia adalah talenta nomor 1 di Menara Indah, Lan Xin. Dia berasal dari Sekte Fei, Tanah Suci Perak Biru. Dia berhasil menembus Fei King Bintang 1 pada usia 25 tahun dan setara dengan Master Inti Revolving awal manusia. Faktanya, dia bahkan sedikit lebih baik. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Lin Ming, dalam hal kemauan, dia jauh lebih rendah. Ketika dia menghadapi dunia kehendak Kaisar Semu, dia tidak bisa lulus. Dia sudah terdampar di depan cahaya wasiat Kaisar Semu ini selama 12 hari sekarang. Di Jalan Kaisar, ada waktu umum yang diberikan kepada setiap penantang. Ini adalah 12 hari. Jika dia tidak bisa menerobos jalan kemauan selama periode ini, itu hanya berarti bakat atau kultivasinya kurang. Singkatnya, jika dia tidak bisa melewati Jalan Kaisar secara lengkap maka mustahil baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di sini. Ini adalah salah satu misteri yang tidak diketahui Lan Xing. Dia hanya penasaran melihat ke arah loh batu yang mengelilingi Jalan Kaisar kedua.
Saat dia meliriknya, dia langsung tertarik pada loh batu ini. Ini, tablet batu itu memiliki berbagai macam gambar dan diagram aneh yang terukir di atasnya. Namun, ketika dia melihat gambar-gambar ini, dia merasa seolah-olah jiwanya tenggelam ke dalam, tidak mampu melepaskan diri. Tablet batu yang aneh. Lansing ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke jalan kaisar yang kedua ini. Saat dia melakukannya, jalan kaisar pertama menghilang. Itu seperti rangkaian cahaya yang pertama kali dia lewati, perlahan memudar. Lansing bingung. Dia samar-samar menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah membuat suatu pilihan. Karena dia memilih jalan kaisar dengan loh batu, itu berarti dia telah meninggalkan jalan dengan lampu wasiat. Setelah tersesat di jalan dengan lampu wasiat, Lansin merasa agak menyesal. Tapi, jika dia diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya lagi, dia akan tetap memilih yang ini. Setelah berada di jalan kemauan selama beberapa hari, kekuatannya tidak meningkat banyak, namun rasa sakit yang merobek jiwa yang dialami selama waktu itu masih membuat rasa merinding merayapi tulang punggungnya. Babak 620, Medan Kekuatan Perdana Kaisar. Lansin adalah seorang wanita, tetapi kemauan dan keyakinannya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah sampai pada titik ini. Namun, saat menghadapi rasa sakit yang mengoyak jiwa di jalan kemauan, dia benar-benar merasa sulit untuk menanggungnya, dan dia harus melakukannya setiap hari tanpa henti, dari pagi hingga malam. Bahkan ketika menahan rasa sakit yang menyiksa, peningkatan kekuatannya sebenarnya terbatas. Lansin merasa ini sulit diterima. Saat Lansin melangkah ke jalan kaisar yang kedua, dia sedikit menyesal karena dia tidak bisa mempertajam tekadnya lebih jauh. Namun penyesalan ini juga segera hilang, karena dia benar-benar tertarik pada tablet batu kaisar yang pertama. Sekarang ini benar-benar layak untuk ketenaran jalan kaisar yang luar biasa. Jalan kemauan yang dia lalui sampai sekarang tidak lebih baik dari Sangkar Raja. Setelah Lansin menentukan pilihannya, di Menara Awan Surgawi, Duan Mukun juga menentukan pilihannya. Latar belakang Duan Mukun bahkan lebih menakutkan daripada latar belakang Lansin. Lansin juga berasal dari Tanah Suci, tetapi bahkan Tanah Suci pun dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut tradisi lama benua iblis suci, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lahir dari sekte kelas 5, maka sekte itu menjadi Tanah Suci. Tanah Suci yang hanya memiliki satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bintang 1 tentu saja adalah yang terlemah, pada kenyataannya, beberapa bahkan dapat dianggap sebagai sekte kelas 5 tingkat tinggi. Adapun Tanah Suci yang memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau bahkan 5 atau 6, beberapa di antaranya bahkan bintang 2, bintang 3, atau telah membentuk semangat bertarungnya sendiri atau telah mencapai pencapaian tinggi dalam hukum tertentu, itulah yang dimaksud dengan Tanah Suci, keberadaan puncak Tanah Suci. Tanah Suci semacam ini dapat dianggap sebagai sekte kelas 5 puncak. Lebih tinggi dari itu adalah sekte kelas 6. Itu akan menjadi Tanah Suci yang levelnya sama dengan Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Duan Mukun kebetulan berasal dari Tanah Suci Super yang hampir merupakan sekte kelas 6. Dia berbeda dari Lansin. Sebelum memasuki jalan kaisar, Duan Mukun sudah memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Saat dia diberi pilihan untuk mengambil jalan kaisar yang kedua, Duan Mukun tahu bahwa dia telah gagal. Dia dengan sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya saya terlalu percaya diri. Aku, Fei King Bintang 1 sebenarnya ingin memadatkan semangat bertarungnya sendiri. Tujuanku terlalu tinggi dan sombong. Ini hanya kuasi kedua yang akan dinyalakan kaisar tetapi saya tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Di balik ini aku bahkan harus menanggung kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Kesulitannya bisa dibayangkan. Biarpun aku mengertakkan gigi dan melanjutkan, itu tetap percuma. Duan Mukun adalah seorang jenius yang tiada taranya di zamannya dalam hal kemauan. Bukan hanya itu, tapi dia memiliki latar belakang yang menakutkan dan bakat yang bahkan melebihi Lansin. Selain persepsinya yang sangat tinggi dan metode kultivasinya yang terbaik, Duan Mukun dapat dikatakan benar-benar putra surga yang disayangi. 20 tahun terakhir ini, setiap pemuda heroik yang luar biasa setelah pemuda heroik dikalahkan di depan Duan Mukun. Bahkan Diaken yang beberapa puluh tahun lebih tua darinya bukanlah tandingannya. Lambat laun, pola pikir yang tak terkalahkan dan sempurna ini telah tertanam dalam tulang Duan Mukun. Ini adalah kepercayaan diri dan kebanggaan yang dimiliki oleh seorang jenius terbaik. Dia berfantasi bahwa ketika dia memasuki jalan kaisar, dia akan mampu menyelesaikannya dalam sekali jalan dan membentuk semangat bertarungnya sendiri. Namun, kenyataan telah menamparnya. Kehendak kaisar kuasi pertama ini juga merupakan kehendak kaisar kuasi terlemah. Duan Mukun telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengalahkannya, tetapi melawan kaisar kuasi kedua ini, dia benar-benar tidak berdaya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Duan Mukun dengan nada mencela diri sendiri berkata, penatua tertinggi adalah Fei King Bintang 4 ketika dia pertama kali menyentuh ambang semangat pertempuran, dan akhirnya mampu membentuk miliknya sendiri ketika dia menjadi Fei Bintang 5. Raja, saya dengan tulus akan mengambil jalan kedua dengan loh batu kaisar. Jika saya terus menempuh jalan kemauan, kekuatan saya tidak hanya tidak akan meningkat tetapi saya bahkan mungkin terluka. Duan Mukun enggan meninggalkan jalan kemauan. Tapi, dia akhirnya meredam perasaan itu di dalam hatinya dan melangkah ke jalan dengan tablet batu kaisar.
Meskipun dia mengerti di dalam hatinya bahwa keuntungan yang dia peroleh akan lebih besar jika dia menempuh jalan kemauan, keuntungan itu, betapapun besarnya, tidak dapat digunakan saat ini. Itu tidak bermanfaat seperti menerima peningkatan kekuatannya secara langsung. Menenangkan hatinya, Duan Mukun mulai melihat tablet batu kaisar pertama. Titik. 1 bulan kemudian, Jalan Kaisar Menara Polaris. Lin Ming telah mengalahkan binatang buas yang dipanggil oleh kehendak Gu Xiao. Sekarang, dia secara langsung melawan bagian utama dari keinginan Gu Xiao. Bang, dalam dunia kehendak Lin Ming tersebar sekali lagi. Rasa sakit yang merobek jiwa ini hampir membuatnya pingsan di tempat. Pembaruan, Lin Ming berteriak keras dan tubuhnya yang menyebar mulai berkumpul kembali. Di dunia kemauan, semua kekuatan bergantung pada kekuatan kemauan seseorang. Dalam pikiran Lin Ming, dia teringat saat dia masih pada tahap transformasi tubuh dan menemukan fragmen jiwa tanpa pemilik di dunia Magic Cube. Dia mengingat saat dia bertarung melawan Demon Sin, dan dia mengingat saat dia mengalami 100 samsara di dalam pagoda bertuah. Keinginan saya tak tergoyahkan. Jiwaku tidak ada habisnya, tidak bisa dihancurkan. Bahkan ketika aku menghadapi pecahan jiwa dari tetua tertinggi alam para dewa, aku masih belum tertelan olehnya. Bahkan ketika aku menghadapi 100 samsara, aku tidak tersesat dalam ilusiku. Meskipun kamu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan dalam hal kekuatan aku akui aku masih jauh lebih lemah dari kamu, tetapi dalam aspek kemauan, bagaimana aku bisa rela kalah dari kamu? Lin Ming memberikan tembakan keras, meraih tombaknya dan menembak ke arah Gu Xiao. Bang! Cahaya keemasan menyala. Setengah dari tubuh Lin Ming tertusuk oleh cahaya ini, tetapi pada saat terakhir sebelum keinginannya akan runtuh, dia tiba-tiba melemparkan tombak komet ungu di tangannya. Berkobar dengan guntur dan api, tombak komet ungu membuat busur menyilaukan di udara saat menembus tubuh Gu Xiao. Hujan darah. Pada saat berikutnya, Lin Ming telah kembali ke dunia nyata. Ini pertama kalinya aku melukainya. Lin Ming meneteskan keringat dingin karena rasa sakit. Saat dia menyeka keringat di wajahnya, dia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Mengambil Blood Demon Crystal kelas atas dari cincin spasialnya, Lin Ming duduk bermeditasi dan mulai memulihkan energinya. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengalami penempaan keinginannya yang intens dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama berlalu, tanpa disadari, kekuatan tekadnya telah meningkat pesat. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin terbangun dari tidur nyenyaknya. Saat dia merentangkan kakinya dia berkata, "Nak, Anda adalah gila. Jika Anda terus seperti ini maka keinginan Anda akan mudah rusak. Wajahmu putih sampai-sampai tidak ada sedikit pun darah, ini adalah bukti bahwa kamu melampaui kemauanmu." Bagaimana mungkin Lin Ming tidak mengetahui kebenaran di balik kata-kata Demon Sin? Ketika dia masih dalam tahap transformasi tubuh, dia menyadari dengan jelas bahwa jika dia berlatih terlalu banyak akan meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Namun pada saat itu, untuk menerobos periode kondensasi denyut nadi, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sekarang, hal yang sama juga terjadi. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Lin Ming dari masa lalu adalah ia memiliki sumber daya yang cukup. Ini tidak seperti masa lalu di mana dia bahkan tidak mampu membeli obat. Lin Ming telah membunuh banyak orang jenius di Menara Sky Split selama 2 tahun terakhir ini, dan dengan melakukan hal itu memperoleh sejumlah besar pil yang digunakan untuk menyehatkan jiwa. Para jenius Rasim itu sebagian besar ahli dalam serangan jiwa, dan serangan jiwa juga merupakan jenis serangan dengan risiko terbesar. Jika seseorang tidak hati-hati maka ada kemungkinan terluka akibat serangan balik, sehingga mereka secara alami harus menyiapkan pil pemulihan jiwa dalam jumlah besar. Apalagi setelah dia membunuh Yan Qi dan Kei Yang. Keduanya adalah Heavenly Demon Seven Stars dari Sky Split Tower. Yan Qi juga pernah menjadi master peringkat kedua dan sangat kaya. Lin Ming senang dia membunuh Yan Qi, jika tidak, dia tidak akan berani melanjutkan pertarungan hari ini. Mengambil salah satu pil pemulihan jiwa Yan Qi dari cincin spasialnya, Lin Ming dengan cepat menelannya. Pil ini disebut pil pikiran 9 revolusi. Yan Qi adalah tipe orang yang lebih menghargai kekayaan daripada nyawanya. Dia bahkan tidak sanggup menelan satu pil sekaligus, melainkan menelannya setengah-setengah. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sia-sia seperti Lin Ming. Begitu pil mencapai perut Lin Ming, dia merasakan energi yang sangat murni perlahan menyehatkan pikiran dan jiwanya. Lin Ming juga merasakan sebagian kerusakannya perlahan pulih. Para im adalah ras dengan bakat paling banyak dalam aspek jiwa. Tentu saja, pil pemulihan jiwa yang mereka gunakan jauh lebih unggul daripada pil pemulihan jiwa manusia. 2 hari lagi berlalu. Lin Ming masih belum mampu mengalahkan Gu Xiao, namun kali ini ia justru berhasil meninggalkan 2 luka pada Gu Xiao. Lalu 3, lalu 4. 5 hari kemudian, Lin Ming mampu bertarung beberapa kali dengan Gu Xiao. Menggunakan metode merusak dirinya sendiri untuk melukai musuhnya, dia berhasil memotong lengan Gu Xiao. 7 hari kemudian, Lin Ming akhirnya berhasil menikam Gu Xiao dengan 3 tombak dengan usahanya yang gagah berani. Kemudian, dengan tombak dan manusia sebagai satu kesatuan, dia menggunakan penetrating rainbow dan menusuk wasiat Gu Xiao. Setelah mengalahkan Gu Xiao, tubuh Lin Ming yang rusak telah direformasi beberapa kali dan tekadnya berada di ambang kehancuran. Di saat terakhir wasiat Gu Xiao hancur, sisa wasiat Gu Xiao berubah menjadi energi murni yang perlahan mengalir ke dalam wasiat Lin Ming sendiri.
Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah pikirannya telah terbuka dan seluruh tubuhnya dipenuhi kehangatan. Sepertinya dia telah kembali ke rahim ibunya, dia merasa sangat nyaman dan damai. Ini, Lin Ming terkejut. Kehendak dan kekuatan jiwanya yang rusak, di bawah kehangatan yang nyaman ini, dengan cepat pulih. Dalam beberapa lusin napas waktu, kehangatan itu menghilang dan Lin Ming merasa bahwa keadaan pikirannya sendiri telah menguat, tekadnya meningkat sekali lagi. Jika dia menghadapi Gu Xiao sekarang, dia yakin dia bisa sepenuhnya menghancurkan keinginan Gu Xiao sambil mempertahankan setidaknya 30% kekuatan jiwanya. Jika aku menghancurkan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar maka aku bisa mendapatkan kekuatan dari keinginannya. Semakin lama saya bertahan, semakin banyak kekuatan kemauan yang akan saya kumpulkan. Aku bahkan mungkin bisa membentuk semangat bertarungku sendiri. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu dia telah menarik diri dari dunia kemauan. Wah, kamu benar-benar menang. Demon Sin sangat terkejut. Ini adalah wasiat tingkat kaisar pertama yang dikalahkan Lin Ming, menggunakan waktu sebulan penuh untuk melakukannya. Semuanya sulit pada awalnya, seiring berjalannya waktu, secara alami akan menjadi lebih mudah. Jika ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar Lin Ming akan mampu membentuk semangat bertarungnya. Aneh sekali, gumam Demon Sin. Dia tidak bisa tidak menggunakan kata ini untuk menggambarkan Lin Ming. Bagaimana Lin Ming menjadi seniman bela diri dari sekte kecil di dunia fana. Dia tampak lebih seperti bakat yang dibesarkan dengan hati-hati oleh sekte besar di alam para dewa. Demon Sin, kamu bilang jika aku bisa menghancurkan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memiliki semangat bertarung, aku bisa membentuk semangat bertarungku sendiri. Demon Sin dengan tenang mengangkat bahunya dan berkata, orang suci ini hanya berbicara dengan santai. Jika persepsi Anda tinggi dan nasib Anda baik maka Anda mungkin bisa memahaminya sejak dini. Jika tidak, tidak ada gunanya bahkan jika Anda dapat menghancurkan keinginan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memiliki semangat bertarung. Bagaimanapun, orang suci ini akan kembali tidur. Jangan repot-repot membangunkanku, oke? Demon Sin bergerak-gerak dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke laut spiritual Lin Ming, meninggalkan Lin Ming di sana tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah ini, Lin Ming menghabiskan setiap hari bertarung dan membunuh di dunia kemauan. Ketika dia menghancurkan kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kedua, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini juga belum membentuk semangat pertempuran dan budidayanya hanya pada kaisar iblis bintang 1. Lin Ming menerima cedera serius untuk mengalahkannya. Selanjutnya, disusul oleh yang ketiga dan keempat. Lawan semakin kuat, namun, setiap kali Lin Ming menghancurkan gumpalan kehendak kaisar ini, sebagian energinya akan mengalir ke tubuhnya, memberi nutrisi pada kemauan dan pikirannya. Waktu berlalu. Segera, Lin Ming telah berjuang keras selama 3 bulan. Pada hari ini, ketika dia melangkah ke dunia kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia benar-benar terkejut. Perasaan ini, apakah itu, niat bela diri? Dalam dunia kemauan ini, Lin Ming jelas merasakan penindasan yang mengerikan terhadap medan gaya, menyebabkan kekuatan kemauannya turun tajam. Niat bela diri yang ditujukan pada dunia kemauan, mungkinkah, medan kekuatan perdana kaisar dari niat bela diri iblis surgawi? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.